Bab 1501, The Three Attack Wager. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Senior, saya ingin mencari bimbingan dari Anda. Mengapa kita tidak bertaruh? Pria tua itu memandang ke arah Tang Wulin dengan penuh minat. Taruhan, siapa kamu untuk melakukannya? Pria parubaya sebelumnya telah mendapatkan kembali kekuatannya, dan dia berteriak dengan marah. Tang Wulin mengabaikan pria parubaya itu dan hanya berbicara dengan pria tua itu. Taruhannya adalah aku bisa menahan 3 serangan darimu. Jika saya mampu menahan 3 serangan, maka Anda tidak akan mengambil Yuanen. Jika saya gagal melakukannya, maka saya tidak akan menghentikan Anda lagi. Bagaimana menurutmu? Pria tua itu mengerutkan kening ketika pria parubaya itu berbicara. Beraninya kamu menantang kakek tua kami dengan apa yang kamu miliki. Tang Wulin menoleh ke samping dan melihat ke arahnya sebelum berbicara. Atau haruskah kita bertukar tempat? Jika Anda mampu menerima 3 serangan saya, maka saya akan mengizinkan Anda untuk mengambilnya. Bagaimana tentang itu? Pria parubaya itu marah. Tang Wulin menghasut konfrontasi. Pria parubaya itu hendak menyetujui taruhan ketika dia merasakan semburan tekanan yang berasal dari sekelilingnya. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Anak muda, saya merasakan kepercayaan diri Anda, tetapi saya tidak akan menerima taruhan Anda. Yuanen harus pergi bersamaku dan tidak ada ruang untuk berdiskusi, kata lelaki tua itu acuh tak acuh. Wajah Tang Wulin sedikit berubah. Orang tua ini benar-benar keras kepala. Situasi menjadi sedikit merepotkan. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam lagi. Ekspresinya berubah serius. Saat dia hendak berbicara, sebuah suara terdengar dari kejauhan, mengapa kita tidak bertaruh untuk itu? Kalau tidak, Anda tidak akan bisa membawanya. Aliran cahaya tiba dalam sekejap. Tampaknya itu adalah pedang tanpa ketajaman yang biasa, dan membawa bentuk fluktuasi emosi yang aneh. Saat itu muncul, emosi semua orang terpengaruh sampai tingkat tertentu. Sebuah pancaran berkilauan, siluet muncul di sisi Tang Wulin. Ada senyum tipis di wajah siluet itu. Penampilannya halus, dengan keanggunan berbudaya tentang dirinya. Dia tidak lain adalah asmara Douluo Zhangxin. Tang Wulin sama sekali tidak terkejut dengan kehadiran Zhangxin. Padahal, dialah yang meminta kehadirannya. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya lawan sehingga Yuanen Yehui dan Xie Xie harus mencari bantuan meskipun basis kultivasi mereka kuat. Tang Wulin tidak akan pernah mempertaruhkan nyawa rekan-rekannya, jadi dia segera memberitahu Amorous Douluo. Ada lebih dari sekedar generasi muda murid Sekte Tang yang datang untuk berpartisipasi dalam festival Juice for a Spouse. Ekspresi lelaki tua itu berubah serius untuk pertama kalinya saat melihat penampilan Zhangxin. Keduanya adalah limit Douluos. Bahkan jika ada perbedaan antara basis kultivasi mereka dan kemungkinan kekalahan salah satu dari mereka, akan sulit untuk melawan Zhangxin. Itu pasti akan menjadi situasi yang menakutkan ketika limit Douluo berusaha keras dalam pertempuran. Mereka berada di kota Mingdu, ibu kota federasi, di mana terdapat lebih banyak limit Douluo daripada hanya mereka berdua saat ini. Tentu, orang tua itu tidak menanyai Zhangxin lebih jauh atau mengucapkan sepatah kata pun. Dia segera menyetujui saran Zhangxin. Zhangxin menepuk pundak Tang Wulin. Semua yang terbaik. Saat dia berbicara, dia sudah mundur ke samping. Selusin orang yang datang bersama lelaki tua itu mundur perlahan. Di pihak Tang Wulin, sekelompok orang termasuk Lan Fauzi mundur dengan cara yang sama untuk menjauhkan diri. Xie Xie mengayunkan tinjunya dengan keras ke arah Tang Wulin. Kecemasan yang dia rasakan di dalam hatinya melampaui Yuanen Yehui. Dia tidak ingin melihat Yuanen Yehui dibawa pergi. Ekspresi kesedihan melintas melewati mata lelaki tua itu. Dia berjalan maju perlahan dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Apakah kamu siap? Seseorang dengan pangkatnya tidak akan pernah menggunakan teknik serangan kejutan secara alami. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Inti jiwa dan inti naga di dalam tubuhnya beresonansi dengan kekuatan spiritualnya yang berjaga di tengah. Dia menyetel kondisi fisiknya ke tingkat optimal. Saya siap, silakan mulai. Orang tua itu juga tidak menjelaskan banyak hal. Dia hanya mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jarinya ke arah Tang Wulin. Tang Wulin memiliki pengalaman yang sama dengan yang dialami Lan Fauzi sebelumnya, saat dia menghadapi jari telunjuk lelaki tua itu. Jari itu tampak bergerak perlahan. Segala sesuatu di depan jari itu sepertinya berada di bawah pengaruhnya. Itu hanya gerakan menunjuk jari yang sederhana, namun tidak ada tempat bagi seseorang untuk bersembunyi untuk menghindarinya.
Rasanya seolah-olah setiap keterampilan yang tersedia dari seseorang menjadi tidak efektif di depan jari. Tang Wulin tidak repot-repot mengelak karena itu bukan gaya bertarungnya. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia perlahan maju selangkah. Tangan kanannya mengepal, dan dia memposisikan dirinya dalam posisi setengah jongkok. Dia melanjutkan untuk melakukan gerakan pukulan sederhana dengan tinjunya. Saat dia melemparkan pukulannya, raungan naga yang dalam terdengar. Semua orang di tempat kejadian segera merasa kaget dengan garis keturunan mereka. Rasanya seolah-olah ada naga raksasa yang tersembunyi di dalam Tang Wulin. Naga raksasa itu tampak bangun perlahan saat dia melemparkan pukulannya. Raungan naga raksasa terdengar dalam dan sombong. Mata Tang Wulin sudah berubah menjadi emas sepenuhnya. Baca bab selanjutnya di vipnovel.com kami. Tinju kanannya ditutupi sisik emas. Setiap timbangan berkilauan dengan kilau seperti cermin yang tenggelam dalam kesadarannya yang padat. Saat ini, dia berada dalam kondisi pikiran yang aneh saat dia menghadapi tekanan besar yang terpancar dari andalan lawan. Dalam benaknya, rasanya ada ribuan keterampilan yang menyatu menjadi satu saat ini. Saat ini, jalan raja, taruhan terakhir, 1000 jari penuduh, dan semua berbagai keterampilan Raja Naga Emas tampaknya menyatu menjadi satu pukulannya. Esensi, energi, dan semangatnya kental. Dia memvisualisasikan pembaptisan unsur bencana pada saat-saat terakhir dari proses pemurnian surgawi bersama dengan penghilangan ketidakmurnian dan penyimpanan esensi yang dibawa oleh petir. Ledakan, tinju dan jari bertabrakan satu sama lain. Rasanya seluruh ruang membeku dalam sekejap. Semua orang menyaksikan tabrakan itu dengan intens. Bagi mereka, bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah dalam taruhan antara Tang Wulin dan lelaki tua itu. Mereka pasti bisa belajar satu atau dua hal dari perdebatan antara dua pembangkit tenaga listrik. Pada saat terjadi kontak, rasanya seolah-olah waktu telah berhenti sementara ruang di sekitarnya membeku seketika. Yang mengejutkan, suara ledakan yang dalam terdengar di saat berikutnya. Meskipun terbatas pada area kecil, lubang hitam berdiameter lebih dari 3 meter muncul di langit. Gaya tarik yang luar biasa menyebar ke segala arah mencabut semua tanaman dalam radius 100 meter. Mereka diserap ke dalam lubang hitam dalam sekejap. Untungnya, semua orang di tempat kejadian adalah pembangkit tenaga listrik. Mereka buru-buru memanfaatkan kekuatan jiwa di tubuh mereka untuk menstabilkan diri. Kalau tidak, mereka juga akan tersedot ke dalam lubang hitam. Sementara itu, Tang Wulin diledakkan seperti peluru meriam yang diluncurkan. Cahaya keemasan berkilauan di sekujur tubuhnya saat dia terlempar ratusan meter. Bahkan pria parubaya yang mudah gelisah tidak dapat menahan ekspresi ejekan saat ini. Tampaknya Lan Fozhi hanya tersandung beberapa langkah ke belakang sebelum terguling setelah menahan andalan. Dalam kasus Tang Wulin, dia terlempar sejauh itu. Seharusnya Tang Wulin yang menderita kerugian besar. Namun, semua orang di tempat kejadian memiliki mata yang tajam. Mereka tahu bahwa lelaki tua itu menggunakan jarinya untuk mendorong Lan Fozhi karena dia bisa mengendalikan energinya dengan baik. Di sisi lain, ledakan terakhir dari jari lelaki tua itu terhadap Tang Wulin terjadi karena lelaki tua itu kehilangan kendali. Orang tua itu tidak berusaha keras meluncurkan andalan yang menghasilkan situasi saat ini. Dengan kata lain, itu adalah pukulan Tang Wulin yang telah memicu andalan sedemikian rupa sehingga lelaki tua itu tidak punya pilihan selain melepaskan serangan habis-habisan terhadap Tang Wulin. Ekspresi Lan Fozhi berubah. Ada tampilan yang rumit dalam tatapannya. Di sisi lain, tatapan lelaki tua itu dipenuhi dengan keheranan. Orang tua itu akhirnya mengerti mengapa Tang Wulin begitu percaya diri sebelumnya. Pukulan Tang Wulin terkontrol dan tepat. Mungkinkah bocah itu belajar dari andalan pertama yang dia luncurkan dengan analogi? Hanya segelintir Hyper Douluos yang bisa memahami prosesnya. Itu adalah kemampuan yang hanya bisa dimiliki oleh limit Douluos. Asmara Douluo Zhang Xin memiliki ekspresi terkejut dan gembira di matanya. Tentu saja, dia tidak takut lelaki tua itu akan membunuh Tang Wulin di hadapannya. Karena itu, Zhang Xin telah memperhatikan jalannya acara tersebut. Di sisi lain, pengalaman yang didapat dari pertarungan melawan limit Douluo akan bermanfaat bagi Tang Wulin. Karena mereka tidak memiliki hubungan dengan limit Douluo ini, mereka tidak perlu mengkhawatirkan situasinya. Kalau tidak, stresnya akan lebih besar. Bab 1502, Melawan Andalan dengan Paksa. Pukulan sederhana Tang Wulin telah mencapai ketinggian yang jelas dibandingkan dengan strategi pertarungannya yang biasa.
Itu menunjukkan tanda-tanda dia berkembang menuju puncak dunia. Di kejauhan, Tang Wulin perlahan pulih dan bangkit, batuk 2 kali dalam prosesnya. Dia merasakan sensasi yang aneh dan berat di sekujur tubuhnya seolah-olah sebuah gunung besar menekan dadanya. Kekuatan jiwa yang kental, apakah itu bagaimana rasanya dihancurkan oleh gunung? Dia telah bertarung melawan beberapa limit Douluos di masa lalu yang bahkan termasuk pembangkit tenaga listrik peringkat Sudogot seperti Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa. Namun, ini adalah pertama kalinya Tang Wulin bertemu dengan pembangkit tenaga listrik yang mampu memanfaatkan kekuatannya sejauh kekuatan hukum. Ternyata masih ada perbedaan besar antara jangkauan yang dia capai dan batas kekuatannya. Garis darah Raja Naga Emas di dalam tubuhnya berfluktuasi dengan cara yang luar biasa intens seolah-olah ditindas oleh sesuatu sehingga lapisan ke-14 dari segel Raja Naga Emas di dalam tubuhnya menunjukkan tanda-tanda retak. Kesombongan Raja Naga Emas mulai terlihat jauh di dalam tulangnya setelah diprovokasi. Orang ini setidaknya adalah limit Douluo dengan peringkat setengah dewa. Kemampuannya melampaui Amorous Douluo yang membuatnya setara dengan Hairless Douluo dan Boundless Sea Douluo. Tang Wulin mundur selangkah demi selangkah. Di bawah pengawasan ketat orang-orang, dia mulai berjalan dengan tubuh sedikit membungkuk pada awalnya. Namun, pemandangan aneh terjadi saat dia terus berjalan ke depan. Lapisan tipis cahaya keemasan muncul dari tubuhnya secara bertahap. Kemudian, sinar keemasan berkabut semakin terang. Tubuhnya mulai tegak sementara tatapannya berubah tegas dan gigih. Mata pria parubaya itu melebar. Tang Wulin masih mampu berdiri tegak setelah menahan serangan kekuatan penuh dari andalan dari kakek tua klannya. Dia tampak sama sekali tidak terluka. Apa ini? Pria parubaya itu dengan enggan mengakui bahwa dia benar-benar lebih rendah dari bocah ini berdasarkan apa yang baru saja terjadi. Dia pasti tidak bisa menahan serangan dari kakek tua itu sendiri. Ada apa dengan anak muda sekarang? Bukankah mereka akan memberikan kesempatan kepada generasi yang lebih tua untuk bertahan hidup? Masing-masing adalah orang yang menyimpang, bukan? Orang tua itu memperhatikan Tang Wulin berjalan mundur perlahan. Aura yang memancar dari tubuh Tang Wulin semakin kuat dengan setiap langkah yang diambilnya. Dia mengangguk sambil berbicara dengan acuh tak acuh, cukup mengesankan bahwa Yuanen berkenalan dengan teman-teman seperti itu. Dia hampir tidak memuji siapapun selama ini. Selusin orang yang mengikutinya cukup heran. Kesempatan terakhir ketika lelaki tua agung itu memuji seseorang adalah beberapa dekade yang lalu. Seseorang itu sebenarnya adalah ayah Yuanen Yehui. Puluhan tahun telah berlalu. Sejak itu, lelaki tua agung itu tidak pernah memuji orang lain setelah kejadian itu. Pria tua agung itu tidak pernah tersenyum lagi. Rupanya, dia memuji orang luar hari ini. Selain itu, Yuanen juga dipuji. Yuanen Yehui memiliki tatapan bingung saat dia melihat pria tua itu. Kesannya tentang kakeknya adalah dia kuno, tidak bisa diperbaiki, dan keras kepala tanpa empati. Dia benar-benar tidak manusiawi. Saat ini, dia berpikir sendiri. Apakah dia masih kakeknya? Dia tidak pernah mengakui hubungan keluarga. Sayangnya, dia tidak mengakui dia sebagai kakeknya. Tang Wulin akhirnya mencapai posisi awalnya. Seluruh tubuhnya tertutup sisik emas sekarang. Dia mengangkat tangan kanannya. Sinar keemasan melintas sekali dan tombak naga emas muncul di genggamannya. Dia tidak terlalu peduli untuk menyembunyikan dirinya di hadapan Lan Fozi ketika dia harus menghadapi lelaki tua ini. Dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menahan serangan kekuatan penuh lelaki tua itu tanpa menggunakan senjata. Jika Tang Wulin punya pilihan, dia lebih suka bertarung melawan naga suci Douluo Enchi, Douluo Zhang Xin yang asmara, atau bahkan Douluo Long Yeiwei yang gelap terang. Orang ini sebelum dia akan menjadi pilihan terakhirnya. Bukan karena orang ini lebih kuat, tetapi kekuatan absolutnya terlalu kuat dan memberikan tekanan tirani padanya. Meskipun sangat menegangkan baginya, itu juga memberinya motivasi yang kuat. Lawan seperti itu sudah cukup untuk memaksa Tang Wulin menghasilkan kekuatan resistif yang lebih kuat. Pukulan yang dilemparkan sebelumnya adalah tanda bahwa Tang Wulin telah mulai menyederhanakan tekniknya sejak pertunangannya dengan pemurnian surgawi beberapa hari terakhir. Secara alami, dia membutuhkan waktu untuk menyempurnakan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Namun, setidaknya dia merasakan pengalaman itu. Kaisar Blue Silvernya, Raja Naga Emas, Tombak Naga Emas, kekuatan spiritualnya, dan semua kemampuan lainnya perlu dikonsolidasikan.
Tang Wulin berharap merasakan kekuatan dari andalan yang diluncurkan oleh lelaki tua itu. Jelas, itu tidak akan sama dengan memiliki kemampuan yang sebenarnya. Namun demikian, itu akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Dengan demikian, jari telunjuk tidak hanya membimbing Yuanen Yehui, tetapi juga memungkinkan Tang Wulin untuk menuai keuntungan juga. Meskipun demikian, Tang Wulin mengetahui bahwa dia tidak dapat mengulangi gerakan yang sama. Orang tua itu sangat bertekad untuk mengambil Yuanen Yehui. Tang Wulin perlu memanfaatkan lebih banyak kekuatan dan kemampuannya untuk menahan serangan pria tua itu berikutnya. Dia mengangkat tombak naga emas perlahan. Semua pancaran emas berkumpul sedemikian rupa sehingga kilau tombak naga emas yang mempesona di tangan Tang Wulin berubah menjadi emas senja. Warnanya adalah senja emas pekat. Pria tua itu memandang Tang Wulin dengan tatapan membara. "Lakukan serangan keduaku." Sebelum suaranya mereda, dia tiba-tiba mengambil langkah maju dan menebas Tang Wulin dengan telapak tangannya. Itu sesederhana sebelumnya, meski serangannya berbeda dari jari yang menunjuk sebelumnya. Kali ini, Tang Wulin merasakan seluruh langit runtuh dan menabrak kepalanya. Dia merasa seolah-olah dia tidak berperang melawan seseorang tetapi seluruh langit dan bumi. Napasnya berhenti seketika, kosmos telah lenyap dan hanya ada tekanan besar yang menembus langit dan bumi. Itu adalah teror dahsyat dari limit Douluo tipe kekuatan. Tang Wulin tidak merasakan perubahan gravitasi, tetapi rasanya langit dan bumi akan menghancurkannya berkeping-keping. Di sisi lain, semua orang yang berdiri di kejauhan dan menyaksikan pertempuran tidak merasakan tekanan. Hanya mereka yang memiliki basis kultivasi judul Douluo ke atas atau mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang cukup kuat yang dapat merasakan tekanan yang dialami Tang Wulin saat ini. Amorous Douluo Zhangxin memiliki sedikit perubahan wajah sementara kakinya bergerak sedikit. Bagaimana Tang Wulin bisa menahan serangan seperti itu? Tang Wulin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak keras ke langit saat ini. Sepasang matanya berubah menjadi merah darah sepenuhnya. Cincin jiwa merah emas muncul dari bawah kakinya. Pada saat yang sama, armor perang 3 kata menutupi seluruh tubuhnya secara instan. Armor pertempuran 3 kata Dragon Moon Song tidak ada bandingannya, tidak seperti armor pertempuran 3 kata biasa. Itu terbuat dari paduan roh yang terdiri dari 6 jenis paduan. Itu cukup untuk memenuhi syarat armor perang 3 kata miliknya untuk berdiri di puncak pangkatnya. Tombak naga emas diangkat tegak dan mengarah ke atas. Pada saat yang sama, cahaya putih bersinar sekali di tangan kirinya. Tombak lain muncul di telapak tangan kirinya. Dia meluncurkan 1000 jari yang menuduh dengan tangan kirinya dan jalan raja dengan tangan kanannya. Dua skill tombak besarnya diluncurkan secara bersamaan. Pada saat tombak diarahkan, aliran waktu di sekitar tubuh Tang Wulin mengalami perubahan secara tiba-tiba. Waktu tidak berjalan mundur tetapi justru mempercepat. Time backtrack domain Tang Wulin terus meningkat. Tidak diragukan lagi bahwa untuk dapat membalikkan waktu sangat penting dalam pertempuran nyata. Di sisi lain, percepatan waktu yang tiba-tiba terkadang menghasilkan hasil yang tidak terduga. Efeknya mengganggu ritme seseorang. Perasaan tertekan mereda sesaat. Itu berfluktuasi karena efek time backtrack domain. Sementara itu, kedua tombak dewa diarahkan ke langit. Bang! Sinar kuning ditarik kembali segera setelah dilepaskan. Lubang raksasa berbentuk palem muncul seketika di tanah dengan diameter 10 meter dan kedalaman 3 meter. Kakak laki-laki, Kapten Yu Long Yue, 3 panggilan terdengar dari Xie Xie, Yuanen Yehui, dan Lan Fozi. Jika bukan asmara Douluo yang mengangkat tangannya tepat waktu untuk menghentikan mereka, mereka bertiga akan terlindas. Lelaki tua itu berdiri di tempat yang sama dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Dia bingung apakah harus tertawa atau menangis. Sungguh anak yang cerdas. Roar, raungan naga yang gagah terdengar. Aliran cahaya keemasan melonjak keluar dari lubang yang dalam. Sayap emas ganda di punggungnya terbentang, dan mereka membawa tubuhnya ke langit. Justru Tang Wulin yang jatuh ke tanah di dekatnya. Bab 1503, Limit Dolos Strength. Bagaimana tidak apa-apa? Lan Fozi bingung saat dia melihat anak laki-laki yang mengenakan baju perang emas, berkilau dalam kemegahan, turun dari langit. Dia tidak bisa menahan perasaan terkejut dengan pemandangan itu. Bagaimana baju perangnya bisa begitu rumit, tebal dan berat? Itu sepertinya bukan armor perang 3 kata biasa. Tang Wulin tidak dalam kondisi yang baik saat ini. Darah merembes keluar dari mulut dan hidungnya, sementara lengannya sedikit gemetar.
Jelas bahwa Tang Wulin telah berusaha keras menahan serangan itu karena dia jelas terluka oleh pukulan itu. Senior sangat terampil, kata Tang Wulin kepada lelaki tua itu dengan hormat. Semakin dia bentrok dengan lelaki tua ini, semakin dia menyadari betapa hebatnya kemampuan lelaki itu. Tang Wulin tidak mencoba menghadapi ketangguhan dengan ketangguhan saat dia menahan serangan pria itu untuk kedua kalinya. Pada kenyataannya, dia menggunakan keahliannya sedemikian rupa sehingga orang tua itu pun tertipu. Dia menggunakan Blood Golden Dragon Domain dari armor pertempuran Dragon Moon Song miliknya untuk memperkuat tubuhnya selain pertahanan kuat dari armor pertempuran itu sendiri. Kemudian, dia menggunakan Time Backtrack Domain untuk mempercepat kecepatan serangan lawan sehingga lelaki tua itu dianggap tidak mampu mengubah serangannya, sekaligus mempercepat gangguan ritme lawan. Semua yang dia lakukan hanya memiliki satu tujuan. Itu untuk mengelabui lawan. Ketika telapak tangan lelaki tua itu menamparkan Atlas Divine Spear dan Golden Dragon Spear, dia tidak bisa merasakan perlawanan kuat yang dilakukan Tang Wulin selama tabrakan pertama. Ujung tajam dari sepasang tombak ilahinya tidak mengarah ke atas tetapi ke bawah. Akibatnya, Tang Wulin benar-benar seperti paku. Ketika dia dipukul dan pukulan itu mendorongnya ke bawah, dia dipaku ke tanah. Dia menggunakan kekuatan tanah untuk mengkonsumsi stabilitas dan pertahanan tubuh untuk mengubahnya menjadi paku yang kokoh. Apapun yang terlalu kaku akan mudah bengkok. Kekuatan menakutkan dari paku yang dipalu ke benda keras mungkin bisa mengakibatkan paku bengkok. Namun, jika benda itu hanya sepotong kayu maka paku pasti akan masuk ke dalamnya dengan tetap utuh. Tang Wulin menggunakan keterampilan ini dengan tepat sehingga kekuatan lelaki tua itu yang diberikan padanya akan mendorong tubuhnya sepenuhnya ke tanah. Untuk menetralkan pukulan yang cukup, dia harus didorong tidak hanya 10 meter tetapi lebih dari 100 meter ke dalam tanah. Karena itu, lelaki tua itu memujinya karena menjadi anak yang cerdas sambil mengakui bahwa dia sendiri telah ditipu. Bagaimanapun, Tang Wulin masih berhasil menetralisir serangan itu. Memang, Tang Wulin masih memiliki cara lain untuk mengelola situasi tanpa harus menggunakan kekuatan bertarung dengan kekuatan. Jika dia menggunakan Millennium Cloud pada veteran elit generasi tua yang telah mencapai usia tertentu, itu pasti akan menimbulkan ketakutan pada lawan. Namun, pria sebelum Tang Wulin tetaplah kakek Yuanen. Jika dia menggunakan Millennium Cloud dan benar-benar memperpendek umur orang tua itu, bagaimana Tang Wulin akan menjelaskan dirinya kepada Yuanen Yehui? Akibatnya, dia memilih metode ini sebagai gantinya. Lakukan serangan terakhirku. Orang tua itu tidak menjelaskan lebih lanjut karena Tang Wulin berhasil menahan serangan itu. Dia tidak akan repot-repot mengganggu dirinya sendiri dengan detail karena identitasnya. Namun, serangan terakhirnya juga diluncurkan pada saat ini juga. Dia mengepalkan jari-jarinya. Tubuh lelaki tua itu tiba-tiba tumbuh tinggi dan berotot. Sosoknya membengkak hingga lebih dari 10 meter dalam sepersekian detik meskipun dia tidak mengalami perubahan fisik sebelumnya. Dia mengungkapkan kekasarannya yang mirip kera raksasa Titan di sekujur tubuhnya. Tang Wulin telah mengubah wajahnya saat dia menyaksikan tinju raksasa lelaki tua itu berayun perlahan di udara. Itu tampak terlalu akrab. Sementara itu, Lan Fauzi yang berdiri di dekatnya mau tidak mau terengah-engah karena terkejut saat melihat kemunculan pukulan itu. Teknik pukulan sangat familiar bagi mereka. Sebelumnya, mereka telah dihadapkan dengan pukulan seperti itu ketika mereka berada di wilayah inti platform 10.000 binatang. Pukulan itu datang dari jarak yang sangat jauh pada saat itu, tapi rasanya persis sama. Itu berasal dari kekuatan langit dan bumi. Tinju yang menakutkan itu sangat menarik sehingga seseorang bahkan tidak bisa melarikan diri atau menghindar. Itu adalah pukulan Dewa Titan. Dia ahli dalam hal ini sebenarnya. Anehnya, dia benar-benar ahli dalam pukulan ilahi Titan. Kejutan yang dirasakan Tang Wulin di dalam hatinya pada saat itu telah melampaui segalanya. Namun, dia mengerti bahwa dia harus menghadapi pukulan itu. Lan Fauzi sudah mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Itu berbeda dari hari sebelumnya karena mereka berharap untuk melarikan diri pada saat itu, dan mereka datang dengan persiapan. Apalagi, mereka masih bersiap melawan serangan bersama sebagai satu tim. Meski begitu, mereka masih tidak mampu menahan serangan saat itu. Semua kekuatan di dunia memiliki batasnya. Orang di depan mereka bukanlah monster berjiwa super Titan Giant AP, tetapi tidak mungkin Titan Divine Pang dengan peringkat limit Douluo akan lemah. Tang Wulin sudah bisa merasakan bahwa kemampuan bertarung lelaki tua ini mungkin bisa melampaui Herles Douluo.
Dia tidak lebih lemah dari Douluo Laut tanpa batas dan dia bahkan mungkin adalah pembangkit tenaga listrik peringkat dewa palsu. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin merasa bahwa dia sedikit sombong ketika dia mengatakan bahwa dia dapat menahan 3 serangan lawan. Namun, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Untuk melindungi temannya, dia tidak punya pilihan lain selain menahan serangan itu. Inti naga di dalam tubuhnya berdenyut dengan intens sementara semua jiwa rohnya terbangun pada saat yang tepat. Tulip damas muncul di belakang punggungnya hampir secara instan. Bunga merah muda yang besar dan cantik bermekaran untuk segera melepaskan Devor Heaven and Earth. Meskipun tulip damas hanya mampu menyerap energi dalam jumlah terbatas dari hukum langit dan bumi, namun ia masih mampu melakukan efek amplifikasi tertentu pada Tang Wulin. Pada saat yang sama, Tang Wulin mencabut sepasang tombak dewanya. Tangan kanannya mengepal saat dia meninju ke depan perlahan lagi seperti yang dia lakukan sebelumnya. Namun, kali ini berbeda karena dia memiliki perlengkapan tempurnya. Armornya berkilauan dengan pancaran 7 warna. Dari mana datangnya hukum langit dan bumi? Itu berasal dari pesawat ini. Di sisi lain, kekuatan malapetaka elemental mengandung gumpalan hukum kosmologis. Pada saat itu, Tang Wulin sepenuhnya melepaskan semua petir dari bencana unsur yang terkandung dalam Thundercelap Netherfin dan tubuhnya sendiri. Tanaman merambat yang tampak aneh melingkari lengannya. Pohon anggur seluruhnya berwarna ungu gelap, tetapi di dalam rona ungu itu terdapat lurik buratan emas yang samar. Cambuk Dewa Guntur Kaisar Biru tidak digunakan untuk menyerang. Sebaliknya, itu digunakan untuk memperkuat lengannya. Dalam sepersekian detik itu memasukkan semua petir ke Tang Wulin. Udara di sekitarnya sangat bengkok. Cahaya 7 warna di permukaan tanaman anggur ungu emas bersinar semakin terang. Perasaan pemurnian surgawi yang berhasil terpancar ke seluruh tubuhnya dalam sepersekian detik. Dia meluncurkan penyederhanaan dan pasak terakhir. Ledakan, tinju besar yang menakutkan itu menabrak pancaran 7 warna. Itu seperti ledakan yang hebat, dan pancaran 7 warna yang mekar dari ledakan itu membutakan semua orang untuk sesaat. Hukum itu berdenyut begitu kuat sehingga pancarannya melonjak ke angkasa. Itu bergolak hebat sampai seluruh langit malam terasa seperti hancur berantakan. Pada saat yang tepat ini, aliran cahaya keemasan menyinari area di antara alis Tang Wulin, tepat di mana rune Trisula emas muncul. Cahaya keemasan berputar di sekelilingnya, menutupi seluruh tubuhnya. Senjata ilahi melindungi tuannya. Armor perang 3 kata yang dia kenakan mulai mengerang dengan suara berderit yang membuat gigi seseorang tidak nyaman. Pada saat itu, sulur yang melilit lengannya pecah sedikit demi sedikit. Retakan halus dan padat mulai menyebar dari sarung tangannya di bawah pohon anggur sebelum menyebar ke seluruh tubuhnya. Armor perang Dragon Moon Song berteriak. Mengaum, raungan naga keluar dari tubuh Tang Wulin. Semburan emas dan merah menyembur keluar sebelum meresap ke bagian dalam baju tempurnya. Armor perang Dragon Moon Song tetap stabil dan belum hancur total. Sementara itu, darah mengalir keluar dari 7 lubang tubuh Tang Wulin, membuatnya tampak sangat biadab. Fluktuasi hukum yang mengerikan berlangsung selama lebih dari 10 detik sebelum berangsur-angsur berhenti. Sebuah lubang raksasa muncul di tempat yang sama, dengan kedalaman lebih dari 200 meter. Air danau mengalir dari samping seperti air terjun. Orang tua itu tertahan di udara sementara Tang Wulin berada di dasar lubang. Bahkan asmara Douluo dibuat tidak mampu mendekati fluktuasi hukum yang tersisa di langit dengan segera. Pria tua itu mengerutkan kening dalam-dalam saat dia menarik tinjunya perlahan. Rasanya seolah-olah dia mencoba mengingat kembali momen yang tepat sebelumnya. Ada beberapa tanda hitam yang terlihat hangus di tubuhnya juga. Batuk, 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 batuk. Black, di kedalaman lubang raksasa, Tang Wulin memuntahkan beberapa suap darah segar setelah mengeluarkan beberapa batuk. Namun, matanya tampak luar biasa cerah dan jernih dan bahkan ada ekspresi kegembiraan yang intens. Tampaknya suasana hatinya tidak terpengaruh oleh luka parah yang baru saja dialami tubuhnya. Armor pertempuran 3 kata miliknya, Dragon Moon Song, ditutupi celah yang tampaknya menjangkau setiap sudut yang tersedia di seluruh baju zirah. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan ofensif yang mengerikan dari serangan yang baru saja dialami Tang Wulin. Bab 1504, I've Lost. Apapun masalahnya, dia masih berhasil menahan serangan itu. Tidak peduli betapa menyedihkannya dia telah menanggungnya pada akhirnya. Pada saat itu, Tang Wulin merasa organ dalamnya seperti terbakar.
Jantungnya berdetak kencang sementara Dragon Core-nya juga berdenyut kencang. Namun, esensi darahnya yang mendidih mulai menyembuhkannya selama proses berdenyut. Armor perang Dragon Moon Song-nya juga perlahan-lahan mulai menutup dengan sendirinya. Meskipun kecepatan pemulihannya sangat lambat karena efek sisa dari Titan Divine Pang sebelumnya, setidaknya situasinya tidak memburuk. Itu masih dalam proses pemulihan terus-menerus. Asmara Douluo Zhangxin memiliki ekspresi yang sangat tidak menyenangkan saat ini. Pada kenyataannya, dia tidak menyadari bahwa Tang Wulin akan menghadapi bahaya yang sangat besar ketika pemuda itu hendak melakukan pukulan. Ini karena kekuatan Titan Divine Pang sangat padat bahkan Douluo Asmara pun tertipu. Bahkan wajah Zhangxin tiba-tiba berubah saat dia menyaksikan energi menakutkan yang meledak ketika keduanya bertabrakan. Mereka sudah naik ke jajaran tabrakan hukum. Tidak ada keraguan bahwa lelaki tua itu telah melancarkan serangan dengan kekuatan penuh. Itu adalah serangan bertenaga penuh dengan kekuatan hukum limit Douluo. Zhangxin merasa lega saat melihat siluet Tang Wulin jauh di dalam lubang, memuntahkan darah di lubang yang dalam. Bahwa dia masih memiliki kekuatan yang cukup untuk muntah menunjukkan bahwa luka Tang Wulin berada dalam batas kendalinya. Kalau tidak, tubuhnya akan hancur total. Segala sesuatu di sekitar mereka benar-benar sunyi. Berdiri di kejauhan, Xie, Yuanen Yehui, Lan Fozi dan bahkan sekelompok orang yang datang bersama lelaki tua itu semuanya menatap dengan bingung. Dia telah memblokirnya. Yang mengejutkan, dia benar-benar berhasil memblokir serangan itu. Ini adalah pikiran lawan. Di sisi lain, selain terheran-heran, ekspresi Yuanen Yehui dan Xie dipenuhi rasa syukur. Tang Wulin mengambil 10 napas sebelum luka di dalam tubuhnya akhirnya stabil. Kemampuan memperbaiki diri yang kuat dari Raja Naga Emas membuatnya pulih dengan kecepatan tinggi. Namun, Titan Divine Pang benar-benar terlalu kuat. Kekuatannya yang mengerikan dipenuhi dengan hukum eksplosif sehingga ledakan ringan masih dipicu berulang kali di dalam tubuhnya. Bahkan dengan kemampuan memperbaiki dirinya sendiri, butuh waktu lebih lama baginya untuk sembuh total. Senior, tidak apa-apa. Tang Wulin bahkan mengejutkan dirinya sendiri ketika dia berbicara lagi. Suaranya serak seperti gong yang patah dan bahkan terdengar suara lenguhan dari paru-parunya. Lelaki tua itu turun dari langit dan mendarat di tepi lubang raksasa. Dia menghela nafas. Di Sungai Yangtze, gelombang di belakang mendorong gelombang sebelumnya sehingga setiap generasi baru melampaui yang terakhir. Kita harus pergi sekarang. Asmara Douluo sudah tiba di sisi Tang Wulin. Begitu dia merasakan bahwa bocah itu dalam kondisi yang cukup stabil, dia membawa Tang Wulin keluar dari lubang. Mereka naik dan mendarat di tepi lubang. Lelaki tua itu berbicara kepada Amorous Douluo dengan suara yang dalam. Orang tua ini bernama Yuanen Zentian. Saya pikir kita harus bicara. Bolehkah saya mendekat? Ekspresi Zhangxin tetap tidak menyenangkan seperti sebelumnya. Dia mengangguk dan berkata, baiklah. Yuanen Zentian maju selangkah dan tiba sebelum Zhangxin dan Tang Wulin. Dia mengangkat tangannya dan meletakkannya di tubuh Tang Wulin. Tubuh Zhangxin sedikit bergerak, tetapi dia tidak mengganggu saat telapak tangan Yuanen Zentian menekan bahu Tang Wulin. Pemuda itu tidak akan bisa melawan sama sekali. Kekuatan hisap terpancar dari telapak tangan Yuanen Zentian. Tang Wulin merasakan energi ledakan di dalam tubuhnya meredam dengan cepat sebelum menghilang. Itu tidak terus memengaruhi kemampuan penyembuhan dirinya. Wajah Yuanen Zentian juga mengalami sedikit perubahan saat dia membantu menetralkan kekuatan pukulan Dewa Titan di Tang Wulin. Ini karena dia telah menemukan bahwa esensi darah Tang Wulin benar-benar terlalu kuat bahkan setelah menahan pukulan ilahi Titannya. Bahkan ada aura yang terkandung dalam garis keturunan Tang Wulin yang membuat Yuanen Zentian ketakutan. Ini benar-benar kasus gelombang di belakang mendorong mereka sebelumnya sehingga setiap generasi baru melampaui yang terakhir. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji bocah itu. Silakan ikuti saya. Yuanen Zentian berbalik dan melompat ke langit saat mengatakan ini. 12 orang yang datang bersamanya juga terbang ke langit atas kemauannya sendiri. Asmara Douluo membawa Tang Wulin, dengan Yuanen Yehui dan Xie mengikuti di belakang mereka. Kelompok itu dengan cepat meninggalkan tempat semula. Mereka telah membuat keributan besar di lokasi itu. Meski berada di pinggiran kota, aksi mereka pasti mendapat perhatian pemerintah. Segera, orang-orang akan datang dan menyelidiki masalah ini. Yuanen Zentian terbang di depan. Dari awal hingga akhir, lelaki tua itu tidak banyak mengungkapkan emosinya. Namun,
Tang Wulin telah berhasil memblokir ketiga serangan sebelumnya, yang sangat mengejutkan banyak orang termasuk Asmara Douluo, Xie, dan bahkan Yuanen Yehui. Amorous Douluo tidak menyadari bahwa ada pembangkit tenaga listrik tipe kekuatan murni elit di benua itu. Meskipun dia sangat percaya diri dengan cinta asmara membenci diri sendiri karena salah mengabdikan cinta untuk domain tak berperasaan dan metode bertarungnya juga terkenal sebagai yang paling menjijikkan dari semua limit Douluo, jelas tidak mudah untuk menahan tinju lawan yang mengandung kekuatan hukum. Dia berpikir bahwa Hairless Sword rekannya adalah satu-satunya senjata yang layak untuk melawan tinju orang tua ini. Mereka terbang lebih dari 10 menit dan mereka sudah puluhan kilometer jauhnya. Mengikuti Yuanen Zentian, mereka memasuki daerah perbukitan yang ditumbuhi segala jenis tumbuh-tumbuhan. Mereka memilih hutan yang agak lebat untuk mendarat. Tang Wulin baru benar-benar pulih pada saat mereka mendarat. Meskipun lukanya tidak akan sembuh dengan mudah, ucapan dan gerakannya yang biasa tidak lagi terpengaruh. Yuanen Zentian mendarat di tanah dan berbalik ke arah sekelompok orang yang mengikutinya berturut-turut. Dia berbicara dengan suara yang dalam, "Saya kalah." Dia menemukan bahwa dia merasa sedikit aneh bahkan ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Ini karena dia sudah kehilangan hitungan berapa tahun sejak dia terakhir mengatakannya, dan dia benar-benar merasa sedikit canggung. Namun, dia benar-benar kalah. Bagaimana dia bisa menolak untuk mengakui itu karena identitas dan posisinya? Terima kasih, senior, karena telah menunjukkan belas kasihan kepadaku. Tang Wulin sudah mendapatkan kembali suara aslinya ketika dia berbicara lagi. Seseorang tidak punya pilihan selain terkagum-kagum saat menyaksikan kecepatan pemulihan kemampuan Tang Wulin. Memang, pada saat itu, Lan Fauzi sedang mengalami emosi yang sangat rumit. Dia menyaksikan Tang Wulin menahan 3 serangan dari Yuanen Zentian, jadi hatinya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan, tentu saja. Meskipun kemampuan Yuanen Zentian sangat luar biasa, bagaimana mungkin dia tidak kagum setelah Tang Wulin berhasil bertahan dari serangan yang begitu kuat dari lelaki tua itu? Apa yang akan terjadi pada dirinya sendiri jika dia berada di tempatnya? Lan Fauzi punya jawaban untuk itu di dalam hatinya. Dia selalu mendapati dirinya tidak yakin dengan Tang Wulin dan dia bahkan berpikir bahwa dia lebih kuat darinya selama ini. Menilai dari situasi sekarang, kenyataan dari semua itu sangat berbeda. Dia merasa seperti ketika Tang Wulin meluncurkan domain spiritualnya dan telah melihat dia melepaskan domain armor pertempuran 3 kata. Apalagi, ada juga gejolak hukum yang terjadi di saat-saat terakhir. Jika rekan biasa lainnya ada di tempatnya, bahkan Xie atau Yuanen Yehui, mereka akan bingung saat dihadapkan pada perubahan yang begitu luas. Namun, Lan Fauzi telah menyaksikan kekuatan hukum langit dan bumi lebih dari sekali dan dia bahkan pernah mengalaminya secara mendalam sebelumnya. Berapa umurnya sehingga dia mampu memobilisasi kekuatan hukum? Dia juga mampu menahan serangan paling kuat di dunia ini. Dia lebih kuat dariku. Ketika pemikiran ini muncul di benak Lan Fauzi, dia jelas menjadi lebih tertekan. Tetapi persepsinya tentang Tang Wulin juga mulai berubah. Di masa lalu, dia selalu berasumsi bahwa Tang Wulin sangat sombong, dan tidak disukai, tetapi kemampuan seseorang adalah bukti yang dibutuhkan di dunia master jiwa. Seorang master jiwa yang tampak sombong, tetapi memiliki kemampuan untuk mendukung ego mereka, tidak akan dianggap sombong. Namun, aku masih berharap bisa membawanya bersamaku. Sementara itu, Yuanen Zentian berbicara sekali lagi dan menarik Lan Fauzi menjauh dari pikirannya. Tang Wulin tidak bisa menahan cemberut setelah mendengarkan kata-kata Yuanen Zentian. Senior, apakah kamu berencana melanggar kata-katamu? Tang Wulin mendapati dirinya sangat heran. Secara teoritis, tidak mungkin pembangkit tenaga peringkat limit Douluo akan berperilaku sedemikian rupa. Yuanen Zentian menghela nafas. Kita perlu bicara sendiri, Yuanen, teman sebayaku dan teman muda ini. Yuanen Yehui adalah penggagas insiden ini, dan Tang Wulin menahan 3 serangan dari Yuanen Zentian, jadi dia sudah mendapatkan hak untuk mengetahuinya sendiri. Pada gilirannya, Asmara Douluo adalah limit Douluo. Jelas bahwa bukanlah tugas yang mudah bagi Yuanen Zentian untuk membawa pergi Yuanen Yehui tanpa persetujuan dari Douluo Asmara. Bab 1505, Yuanen Yehui's Family Background. Tentu. Zhang Xin mengangguk. Dia tahu bahwa ada sedikit keengganan yang dipaksakan pada ekspresi Yuanen Zentian.
Lapisan layar cahaya yang mampu melindungi semua suara menyelimuti mereka berempat saat Yuanen Zentian membawa mereka bertiga dan berjalan beberapa langkah ke samping. Yuanen Zentian melirik Tang Wulin. "Duduklah selagi kita berdiskusi." Kata-katanya jelas dimaksudkan untuk menekankan Tang Wulin yang terluka parah. Mereka berempat duduk di tanah. Yuanen Yehui duduk tepat di sebelah Tang Wulin. Dia memandang Tang Wulin dan kemudian menatap kakeknya sebelum menyipitkan matanya. Tatapan Yuanen Zentian tertuju padanya di sisi lain. "Yuanen, kamu membenciku, bukan?" Yuanen Zentian dengan acuh tak acuh bertanya. Yuanen Yehui tiba-tiba mengangkat kepalanya saat emosinya semakin di luar kendalinya. "Kenapa aku tidak boleh membencimu? Anda menyebabkan kematian ibu saya dan melumpuhkan ayah saya. Mungkinkah aku bahkan tidak diizinkan untuk membencimu?" Tang Wulin hanya bisa menarik napas dingin setelah mendengarkan kata-kata Yuanen Yehui. Meskipun dia telah mengetahui bahwa ada beberapa konflik antara kakek dan cucunya, dia tidak menyangka akan menjadi seburuk ini. Terlebih lagi, harimau ganas pun tidak akan memakan anaknya. Sungguh tak terbayangkan bahwa Limit Douluo bahkan akan menyakiti putranya sendiri. Yuanen Zentian dengan acuh tak acuh berkata, "Ibumu bunuh diri tetapi ayahmu benar-benar lumpuh olehku. Namun, apakah Anda mengetahui alasan tersembunyi di balik peristiwa ini?" Yuanen Yehui meraung marah. "Alasan? Bagaimana dengan alasan tersembunyi? Bukankah karena ibuku awalnya adalah seorang master jiwa jahat? Dia pada dasarnya adalah orang yang baik. Dia tidak pernah melakukan hal buruk sejak menikah dengan ayahku dan dia juga tidak pernah melakukan hal buruk di masa lalu. Dia adalah orang yang baik. Mengapa Anda harus memaksanya sampai mati? Seandainya bukan karena kamu, apakah ibuku akan bunuh diri? Saya telah menjadi anak yatim ketika saya masih muda. Saya tidak akan pernah lupa bagaimana Anda mengabaikan permintaan ayah dengan wajah dingin ketika saya berusia 17 tahun. Sejak hari itu dan seterusnya, kau bukan lagi kakekku. Kamu adalah musuh." Cahaya melintas di mata Yuanen Zentian saat sejumput kepahitan yang mendalam melintas melewati mereka. "Itu benar, aku adalah musuh yang membunuh ibumu. Anda harus mengerti bahwa saya melakukannya karena saya juga tidak punya pilihan. Anda masih muda saat itu dan Anda tidak akan pernah menerima kepergian ibumu tidak peduli apa yang saya katakan. Temperamen Anda sangat mirip dengan ayah Anda. Kamu keras di luar tapi lembut di dalam. Ketangguhan di luar menunjukkan tanda-tanda bengkok karena terlalu kaku. Kamu sudah dewasa sekarang. Kamu berbeda dari sebelumnya jadi ada hal-hal yang bisa kamu ketahui sekarang. Tidak peduli berapa banyak Anda membenci, saya masih akan melakukannya lagi jika saya harus. Jangan impulsif jika Anda ingin mencari tahu tentang kebenaran perselingkuhan saat itu." Tang Wulin menarik lengan Yuanen Yehui. Yuanen Yehui dengan keras terengah-engah. Kebenaran hanyalah sesuatu yang dibuat oleh orang yang hidup sepertimu." Yuanen Zentian tetap acuh tak acuh. "Orang tua ini tidak pernah berbohong sekalipun seumur hidupnya. Itu di bawah saya untuk melakukannya." Amorous Douluo memberi isyarat tangan agar Yuanen Yehui tenang sebelum dia berbalik ke arah Yuanen Zentian. "Silakan." Yuanen Zentian melanjutkan. "Saya akan mulai dari kisah ayah Yuanen Yehui di tahun-tahun itu. Saya terlalu terpaku pada kultivasi di tahun-tahun awal saya, jadi saya memasukkan semuanya ke dalamnya. Saya telah mengunjungi hampir setiap sudut benua untuk mencari tempat yang cocok untuk berkultivasi. Saya telah mencapai kesuksesan ketika saya berusia 28 tahun dan masuk ke jajaran judul Douluo. Saya adalah seorang Hyper Douluo pada usia 35 tahun dan menerobos ke limit Douluo ketika saya berusia 47 tahun. Seluruh proses kultivasi saya dianggap lancar di dunia Master Jiwa." Ungkapannya terdengar sederhana tetapi terdengar berbeda di telinga Amorous Douluo yang juga seorang limit Douluo sendiri. Amorous Douluo menghabiskan waktu puluhan tahun untuk berkultivasi hingga limit Douluo. Hanya mereka yang telah berkultivasi ke peringkat mereka yang akan memahami kesulitan dan usaha keras di balik proses ini. Judul Douluo yang berusia lebih dari 20 tahun selalu dapat digambarkan sebagai putra surga yang sombong. Tang Wulin juga seorang judul Douluo berusia lebih dari 20 tahun, tetapi berapa banyak petualangan yang dia alami sebelumnya. Apalagi yang lainnya, garis darah Raja Naga Emasnya adalah alasan paling penting yang memfasilitasi dia untuk mencapai tingkat kekuatannya sekarang. Selain itu, ada juga terobosan besar yang dia buat ketika dia menjadi satu dengan Gu Yuena, dan juga peningkatan yang dicapai setelah menghabiskan harta surga dan bumi.
Dia juga telah berkultivasi selama lebih dari 1 dekade sebelum dia dapat mencapai terobosan ke kondisinya saat ini. Tidak dianggap terlalu kuat bagi seorang guru jiwa untuk menjadi judul Douluo pada usia 28 tahun, namun sudah sangat menakutkan bagi seseorang untuk menjadi Hyper Douluo pada usia 35 tahun. Selain itu, pria itu telah berhasil berkultivasi ke ranah limit Douluo hanya setelah 1 dekade. Hampir tidak ada jeda di antaranya dan lelaki tua itu telah mencapai peringkatnya sekarang tanpa mengambil jalan memutar. Setelah mencapai peringkat limit Douluo, saya hanya merasakan tekanan yang berasal dari dunia ini. Saya mulai memahami hukum dan mengejar terobosan hukum. Namun, saya tidak punya pilihan untuk orang yang pasti dibatasi oleh standar masyarakat. Stres dari keluarga saya membuat saya tidak punya pilihan selain mencari pasangan. Saya punya istri ketika saya berumur 50 tahun. Tahun berikutnya, dia melahirkan putra sulung saya Yuanen Tiandang. Dia justru ayah Yuanen Yehui. Sepertinya Yuanen Zentian hampir sepenuhnya tenggelam dalam ingatannya saat menyebut dirinya. Baru setelah memiliki Tiandang saya menemukan dengan takjub bahwa cinta keluarga adalah hal yang ajaib. Konsep keluarga mulai berkembang di hati saya. Tiandang memiliki kecerdasan yang melampaui rekan-rekannya sejak ia masih muda. Apalagi dia mau bekerja keras dan dia sangat patuh. Satu-satunya kelemahannya mungkin adalah kelemahannya dalam hubungannya. Namun, saya pikir ini dapat ditingkatkan melalui kerja keras di masa depan pada saat itu. Tiandang tumbuh hari demi hari. Seperti yang telah kami perkirakan, dia telah mengolah yayasannya ketika dia berusia 6 tahun. Jiwa bela dirinya terbangun untuk menunjukkan bahwa dia telah mewarisi klan kera raksasa Titan. Terlebih lagi, dia secara inheren dipenuhi dengan kekuatan jiwa. Setelah menemukan ini, saya sudah membuat keputusan bahwa saya akan mengolahnya untuk menjadi penerus saya. Ini karena saya sudah menjadi limit Douluo saat itu. Setelah memiliki keturunan, mantan tetua klan akan mewariskan posisi kepala klan kepadaku. Saya mengolah Tiandang dengan susah payah. Tiandang juga tidak mengecewakan saya. Dia berkultivasi dengan susah payah dan dia meningkat dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari saya saat itu. Dia sudah berkultivasi menjadi cincin 4 ketika dia berumur 12 tahun. Dia adalah Sol Douluo ketika dia berumur 20 tahun. Kecepatan kultivasinya bahkan telah melampaui saya. Menurut perhitunganku saat itu, dia bisa mencapai peringkat judul Douluo pada usia 25 tahun. Setelah memiliki basis kultivasi peringkat Sol Douluo, ini menandakan bahwa dia telah memiliki kemampuan yang memadai untuk melindungi dirinya sendiri. Agar dia dapat memahami dunia ini dengan lebih baik, saya membuat keputusan baginya untuk keluar untuk melatih dirinya sendiri sehingga dia dapat memahami langit dan bumi. Setiap master jiwa akan menemukan jalan milik mereka. Tidak ada orang lain yang dapat sepenuhnya mengulangi jalan orang lain. Saya berharap dia bisa menemukan jalan miliknya sebelum dia maju ke gelar Douluo. Akan sangat bermanfaat baginya ketika dia mengangkat dirinya ke peringkat saya di masa depan. Tiandang mulai menjelajah keluar dan mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Saya memberinya waktu 3 tahun untuk kembali ke klan dan terlibat dalam kultivasi tertutup untuk sebuah terobosan. Dia akan naik ke judul Douluo sebelum berusia 25 tahun dan saya dapat secara resmi mengumumkan kepada klan bahwa dia akan menjadi penerus saya di masa depan selama dia berhasil mencapai terobosan ke ranah judul Douluo. Setelah memiliki Tiandang, saya juga memiliki beberapa anak lainnya. Namun, apakah itu anugerah atau temperamen alami mereka? Anak-anak yang datang setelah Tiandang semuanya lebih lemah darinya. Entah anugerah alami mereka tidak memadai, atau mereka tidak setenang dia. Tiandang adalah harapan terbesar klan Titan kami saat itu. Saya membuat terobosan sedikit lebih awal tetapi saya percaya bahwa saya bisa bertahan sampai dia mencapai limit Breakcraft-nya. Saat itu, kami akan memiliki 2 limit Douluo di klan kami. Klan Titan kita akan mampu menghadapi semuanya saat itu. Klan Titan. Klan itu benar-benar ada dalam pengasingan. Bahkan asmara Douluo Zhang Xin belum pernah mendengar tentang mereka, apalagi Tang Wulin. Namun, pada akhirnya kau melumpuhkannya dengan tanganmu. Kamu melumpuhkan ayahku. Yuanen Yehui tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut campur. Yuanen Zentian menutup matanya dan mengungkapkan ekspresi sedih di wajahnya. Jika aku punya pilihan lain, menurutmu apakah aku bersedia melakukannya? Di antara kehidupan dan kemampuan anak saya hanya bisa memilih satu.
Yuanen Yehui tertegun sejenak karena ini adalah pertama kalinya dia mendengarkan pernyataan ini. Yuanen Zentian menghela nafas. Saya memberitahu Tiandang ketika dia meninggalkan keluarga bahwa dia diizinkan untuk membawa pulang gadis yang dia sukai jika dia bertemu dengan salah satunya selama perjalanannya. Tidak perlu baginya untuk melepaskan keluarga hanya karena kultivasi. Tidak perlu baginya untuk menjadi seperti saya. Setelah 1,5 tahun, dia telah kembali. Selain itu, dia benar-benar membawa serta seorang gadis. Saya tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa dia memiliki mata yang tajam. Gadis itu memiliki penampilan yang sangat indah, kepala yang penuh dengan rambut merah panjang dan bahkan basis kultivasinya cukup mengesankan. Namanya Yehui dan dia adalah ibumu. Yuanen Yehui segera terdiam begitu dia mendengar Zentian menyebut ibunya. Di sisi lain, Tang Wulin baru mengetahui bahwa namanya berasal dari orang tuanya secara bersamaan. Dia mengambil nama keluarga ayahnya dan nama ibunya. Yuanen Zentian terus berbicara. Yuanen adalah gadis yang baik hati. Apalagi mereka sangat mencintai satu sama lain. Meskipun Tiandang hanya pergi selama 1,5 tahun, namun basis kultivasinya sudah naik ke peringkat ke-48 sekembalinya. Dia tidak mengurangi kecepatan kultivasinya karena dia telah menemukan seorang gadis. Saya sangat puas setelah dia kembali. Itu sampai hari itu. Bab 1506, Demon's Door. Ekspresi Yuanen Zentian menjadi sedikit tidak menyenangkan pada saat ini. Pada malam itu, suara tangisan dan fluktuasi unsur gelap yang kuat membangunkan saya dari tidur saya. Ketika saya melihat Tiandang, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia dikejar dan dibunuh oleh makhluk mirip setan. Saya dengan cepat menghentikan iblis itu. Tiandang menghentikanku saat aku hendak membunuhnya. Dia sangat memohon padaku untuk tidak membunuhnya. Di sisi lain, iblis yang telah saya kalahkan hingga pingsan perlahan berubah menjadi bentuk manusia. Tepatnya Yehui. Tidak ada keraguan bahwa Yuanen Zentian tidak menguraikan banyak detail, tetapi dapat dibayangkan betapa terkejutnya dia saat menghadapi situasi ini. Aku baru menyadari setelah itu bahwa Yehui adalah master jiwa jahat dan jiwa bela dirinya adalah malaikat jatuh. Malaikat jatuh pada dasarnya jahat dan entah bagaimana terkait dengan pesawat iblis yang jauh. Selain itu, ia akan sangat mudah kehilangan kendali atas emosinya. Itu berubah menjadi iblis atau memanggil iblis ketika kehilangan kendali. Tiandang sangat memohon padaku. Dia berkata bahwa itu adalah cinta sejati untuknya dan Yehui. Meskipun jiwa bela diri Yehui adalah jiwa bela diri yang jahat, Yehui tidak pernah benar-benar melukai siapapun sebelumnya. Saya benar-benar percaya padanya saat itu. Bagaimanapun juga, Tiandang adalah anak saya yang paling saya sayangi. Namun, bagaimana mungkin Yehui tidak pernah benar-benar melukai siapapun sebelumnya? Tiandang terluka oleh tangannya hari itu juga. Saya sangat menyesal bahwa saya bimbang ketika saya bisa segera bergerak dan membunuh Yehui. Jika saya melakukannya pada saat itu, mungkin Tiandang dapat menerimanya dengan lebih mudah. Itu tidak akan menghasilkan banyak hal. Yuanen Yehui hampir kehilangan kesabaran setelah mendengar kata-kata Zentian, tetapi dia dengan paksa ditenangkan oleh Tang Wulin. Suara Yuanen Zentian menjadi dalam. Kalian semua harus bisa membayangkan situasi yang terjadi sesudahnya. Meskipun saya sangat menentangnya, Tiandang bertindak sewenang-wenang. Dia secara inheren memiliki temperamen yang rapuh tetapi dia sangat keras kepala. Upaya saya tidak membuahkan hasil sementara Yehui juga benar-benar memperhatikan tindakannya. 3 tahun kemudian, Tiandang naik ke gelar Douluo pada usia 24 tahun. Di sisi lain, Yehui belum pernah mengalami transformasi sebelumnya dalam waktu 3 tahun. Aku juga diam-diam menyetujui hubungan mereka. Setelah maju ke judul Douluo, Tiandang mengusulkan tentang pernikahannya dengan Yehui. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, saya tidak berhasil tetap keras kepala dalam negosiasi sehingga saya hanya bisa menyetujui permintaan Tiandang untuk menikah. Ini karena Yehui sudah mengandungmu. Jika bukan karena itu, saya tidak akan pernah menyetujui pernikahan mereka. Hari-hari yang tidak biasa berlalu. Tiandang berkultivasi dengan susah payah dan meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat dengan jalan memutar yang sangat sedikit. Dia juga telah menemukan arahnya. Itu berbeda dengan pilihan andalan saya saat itu. Dia telah memulai jalur perlindungan. Dia berkata bahwa dia ingin melindungi orang yang dia cintai, klannya, istri dan putrinya. Saat Yuanen Zentian menyebutkan hal ini, mata Yuanen Yehui langsung memerah.
Meskipun ingatannya tentang ayahnya hanya terbatas pada masa mudanya, dia masih bisa mengingat dengan jelas betapa dia sangat menyayanginya ketika dia masih kecil. Yuanen Zentian melanjutkan, pada usia 30 tahun, ayahmu naik ke jajaran Hyper Douluo. Dia adalah orang pertama yang mencapai peringkat ini pada usia 30 tahun dalam sejarah klan. Pada saat itu, seluruh klan mengatakan bahwa dia bahkan mungkin bisa melampaui saya dan menjadi kepala klan peringkat Dewa Semu pertama. Keluargamu juga sangat bahagia saat itu. Yehui baru saja muncul di depan umum sejak insiden itu. Dia merawatmu di rumah. Kalian semua benar-benar saling mencintai. Itu sampai hari ketika malapetaka menimpa kami. Hari malapetaka tetap segar dalam ingatan saya bahkan hingga hari ini. Apakah Anda tahu mengapa paman kedua Anda dipenuhi dengan permusuhan terhadap Anda? Tahukah Anda mengapa Anda dikirim ke Akademi Shrek? Juga, kematian ibumu dan kelumpuhan ayahmu semua karena bencana itu. Malapetaka. Yuanen Yehui sedikit bingung. Dia sepertinya tidak mengingat bencana yang pernah terjadi. Yuanen Zentian berkata, itu benar. Itu justru malapetaka dan malapetaka itu dibawa oleh ibumu. Sudah kubilang sebelumnya bahwa basis kultivasi ibumu cukup kuat. Saat itu, dia mengungkapkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk menekan ayahmu ketika dia berubah menjadi malaikat jatuh dan kehilangan kendali atas emosinya. Dia bukan hanya master jiwa peringkat Douluo jiwa pada waktu itu. Di sisi lain, meskipun dia tidak sengaja berkultivasi di tahun-tahun berikutnya, kemampuan yang dimilikinya akan tetap meningkat meski dia kurang berkultivasi. Basis kultivasinya meningkat di bawah pengaruh diam-diam dan dia akhirnya naik ke peringkat judul Douluo. Malaikat jatuh yang naik ke peringkat gelar Douluo membawa malapetaka. Menurut Yehui, dia tidak menyadari apa yang terjadi padanya saat itu. Setelah menerobos ke basis kultivasi 9 cincin, sebuah gagasan yang tidak terkendali muncul di benaknya dan membuatnya berjalan keluar ke tempat yang agak jauh dari klan. Kemudian, keterampilan jiwanya yang ke-9 terbentuk. Keahlian jiwa ke-9-nya adalah sebuah pintu. Itu adalah pintu yang menuju ke pesawat iblis. Saat pintu dibuka, itu menghubungkan pesawat iblis ke benua Douluo kita. Setan yang menakutkan berlari keluar dari pintu. Di sisi lain, Yehui sudah kehilangan dirinya saat itu. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa pintu iblis terus membesar dan iblis yang lebih kuat secara bertahap mulai turun mengikuti pembesaran pintu tersebut. Bencana dimulai sejak saat itu. Yuanen Zentian mengerutkan kening. Setan sudah tersebar di seluruh bukit dan lembah setelah penemuan kami. Bibi kedua Anda telah kembali dari perjalanannya tepat pada saat itu dan menghadapi serangan setan. Dia menolak dengan susah payah tetapi ada terlalu kuat dan terlalu banyak. Ketika klan mengetahui tentang itu dan bergegas, paman kedua Anda menyaksikan dia ditusuk oleh setan melalui dadanya. Kamu selalu hanya melihat permukaan dari banyak hal. Apakah Anda tahu bagaimana paman kedua Anda di masa lalu? Dia adalah orang yang sangat pengecut dalam temperamen. Dia akan selalu tersenyum pada siapapun dan menyapa semua orang dengan ramah ketika dia masih muda. Anugerah alaminya tidak sebaik ayahmu, tetapi dia sangat dicintai oleh semua orang di klan. Meskipun bibi kedua Anda menikah dengan klan karena pengaturan, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Setelah menyaksikan kematian tragis bibi kedua Anda pada hari itu juga, temperamennya berubah luar biasa. Yuanen Yehui sedikit terkejut. Dia mengingat segala macam situasi yang terjadi ketika dia masih muda. Ya, dia secara tidak jelas dapat mengingat bahwa dia tidak melihat bibi keduanya lagi setelah ibunya dibawa ke kematiannya. Di sisi lain, paman keduanya tiba-tiba berubah kepribadian setelah kematian ibunya. Paman keduanya mengambil kesalahan dan dengan histeris mengkritik ibunya. Yuanen Zentian berbicara, klan menemukan sejumlah besar setan sehingga orang-orang dari seluruh klan mempertaruhkan hidup mereka untuk melawan mereka. Saya juga secara pribadi mengambil bagian tetapi kami tetap tidak mampu menekan pertumbuhan pintu iblis. Kami tidak punya pilihan lain, jadi saya meminta bantuan dari Akademi Shrek saat itu. Atlas Douluo membawa banyak pembangkit tenaga listrik dari Shrek saat mereka dengan cepat datang bergegas. Mereka membantu kami menahan invasi dari pasukan iblis besar dan mengejar mereka kembali ke pintu iblis. Zentian melihat ke arah Tang Wulin. Tombak yang kamu gunakan sebelumnya adalah Atlas Divine Spear dari Atlas Douluo, kan? Tang Wulin mengangguk. Yuanen Zentian melanjutkan, seandainya bukan karena saya mengetahui bahwa Anda berasal dari Shrek, saya tidak akan pernah mengizinkan Anda untuk mendengarkan ceritanya. Jika saya tidak salah,
Anda bukan Yulong Yue tapi Tangulin. Anda adalah pemimpin Shrek Seven Monsters generasi ini. Ya, benar. Yuanen Zentian menghela nafas. Hari itu juga, kami mengalahkan iblis dan menghancurkan pintu iblis dengan bantuan Atlas Douluo. Yehui sudah tidak sadarkan diri dan dia sekali lagi berubah kembali menjadi wujud manusianya. Saya baru menyadari setelah berdiskusi dengan Atlas Douluo bahwa malaikat jatuh bisa begitu menakutkan. Itu bukan hanya jiwa bela diri. Dalam istilah yang lebih sederhana, jiwa bela diri malaikat jatuh lebih seperti benih. Itu adalah benih yang diproyeksikan oleh pesawat iblis menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui ke pesawat kami yang bersembunyi dari penguasa pesawat kami. Benih itu berkembang di dalam tubuh manusia sampai master jiwa mencapai basis kultivasi 9 cincin, kemudian pintu iblis akan terbuka tak terkendali dan iblis akan menyerang kita dengan menghubungkan pintu ke pesawat iblis. Itu bukan lagi urusan klan kami tetapi terkait dengan keselamatan seluruh umat manusia. Saya tidak percaya ketika mengetahui hal ini dan saya menguatkan ini berulang kali dengan Atlas Douluo tetapi jawabannya tetap sama. Ayahmu benar-benar menolak untuk menerima jawabannya. Dia mengambil kesempatan untuk menyelundupkan ibumu saat kami terlibat dalam percakapan. Ya, sayalah yang secara pribadi menghentikan mereka. Saya tidak bisa membiarkan mereka pergi. Bukan hanya untuk klan, tapi untuk seluruh umat manusia. Kata-kata ini terdengar berlebihan tetapi jika Anda telah melihat teror pasukan iblis saat itu dengan mata kepala sendiri, Anda akan mengerti mengapa saya harus melakukan apa yang saya lakukan. Untungnya, Atlas Douluo datang tepat pada waktunya. Seandainya beberapa saat kemudian, Great Demon yang lebih menakutkan dari alam iblis akan memasuki pesawat kita dan akan membawa bencana yang lebih mengerikan. Meski demikian, 37 orang dari klan kami telah gugur dalam pertempuran itu. Tangulin telah mengambil bagian dalam pertempuran dengan pesawat abisal sebelumnya, jadi dia tentu saja sangat menyadari kengerian tabrakan antara dua pesawat. Dia tidak bisa menahan perasaan berat menutupi suasana hatinya pada saat yang tepat ini. Bab 1507, Asai. Dia tahu bahwa Yuanen Yehui telah menjalani kehidupan yang kurang beruntung, namun dia tidak pernah menyangka akan begitu menyedihkan. Adapun dia masih memiliki harapan bahwa setidaknya orang tuanya masih hidup, sementara ibu Yuanen Yehui sudah. Napas Yuanen Yehui terdengar tergesa-gesa. Dia akan membalas tetapi dia mendapati dirinya tidak mampu menyangkal saat ini. Karena melibatkan Atlas Douluo, itu mungkin tercatat dalam sejarah Akademi Shrek. Roh Kudus Douluo dan Douluo Gelap Terang kemungkinan besar akan tahu tentang peristiwa itu, kurang lebih. Jadi, Yuanen Yehui bisa mengklarifikasi dengan mereka. Yuanen Zentian tidak perlu berbohong tentang masalah ini. Namun, Yuanen Yehui menolak untuk percaya. Dalam ingatannya, ibunya begitu penyayang dan lembut. Hari-hari yang dia habiskan bersama ayah dan ibunya ketika dia masih muda adalah yang paling bahagia baginya. Dia merasa sulit untuk terbuka kepada orang lain justru karena perubahan bencana selama masa mudanya. Setiap orang memiliki keluarga untuk kembali selama liburan. Ketika dia berada di Akademi Shrek, dia adalah anak yang tidak memiliki rumah untuk kembali. Itu bukan lagi rumah baginya tanpa ibunya, dan dia bahkan tidak tahu di mana ayahnya di penjara. Apalagi dia lumpuh. Setelah bertahun-tahun, kesengsaraan dan kesedihan tersembunyi di lubuk hatinya. Dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang penderitaannya. Dia hanya belajar untuk terbuka secara bertahap setelah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan rekan-rekannya. Dia sekarang tahu alasan Yuanen Zentian ingin membawanya setelah mendengarkan ceritanya. Itu karena jiwa bela diri malaikat jatuh di tubuhnya. Yuanen Zentian terdiam lama sebelum dia berbicara lagi. Yehui mengetahui peristiwa yang terjadi. Dia berbicara tentang urutan kejadian ketika dia terbangun. Seluruh klan terbakar amarah pada saat itu. Saya juga menanyakan dari Atlas Douluo tentang cara mengelola situasi. Atlas Douluo mengatakan bahwa basis kultivasinya telah menembus judul Douluo, jadi tidak ada cara untuk membatasi pembukaan pintu iblis. Dengan kata lain, dia sudah menjadi pintu iblis. Bahkan jika basis kultivasinya dihancurkan, tubuhnya akan menjadi pembuka jalan setan. Hanya ada aku, Atlas Douluo, dan orang tuamu di tempat kejadian saat kita membahas masalah ini. Mereka sangat menyadari situasi pada saat itu. Yehui adalah gadis yang baik. Meskipun saya tahu dia tidak mau berpisah, dia tidak peduli dengan keselamatannya sendiri saat itu.
Dia bertanya kepada Atlas Douluo apakah Anda akan menghadapi situasi yang sama seandainya Anda mewarisi jiwa bela diri malaikat jatuh. Atlas Douluo memberitahu kami pada saat itu bahwa ada cara lain untuk menyegel jiwa bela diri malaikat jatuh sebelum seseorang menjadi judul Douluo. Setelah mendengar ini dan tanpa peringatan apapun, ibumu tiba-tiba bunuh diri. Pada titik ini, air mata sudah mengalir di wajah Yuanen Yehui. Kenapa ini terjadi padaku? Ibu bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal kepadaku sebelum dia pergi. Yuanen Zentian menghela nafas. Bagaimana mungkin seorang ibu bisa memutuskan secara rasional setelah melihat anaknya? Lebih penting lagi, itu karena ayahmu. Tiandang memiliki hati yang rapuh, namun dia sangat keras kepala dalam hal cinta. Dia sangat mencintainya. Jika dia sedikit ragu, Tiandang akan menghentikannya dari bahaya. Dia bertindak cepat karena kamu dan ayahmu. Dia pernah menatapku sebelum kematiannya. Tatapannya bukan permusuhan tapi harapan. Harapan untuk mempercayakanku dengan tugas melindungi ayahmu. Tiandang menyaksikan tanpa daya saat ibumu sekarat. Dia benar-benar linglung. Dia tidak menangis atau berteriak. Aku bisa melihat keputusasaan di tatapannya. Dia kemudian meledakkan inti jiwanya, sehingga dia bisa mengikuti ibumu. Dia bertindak begitu tegas. Meskipun saya siap menerima kematian ibumu, saya tidak berhasil menghentikannya untuk membakar inti jiwanya. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah mengisolasi dia dari inti jiwanya. Saya menyegel basis kultivasinya dengan cepat dengan bantuan Atlas Douluo. Namun, dia menjadi histeris dan menjadi benar-benar gila. Dia sangat ingin mati berharap dia bisa pergi dengan ibumu. Jika bukan karenamu, jika bukan karena dia masih mengkhawatirkanmu, aku tidak akan mampu menghentikannya. Saya mengatakan kepadanya bahwa Anda juga memiliki jiwa bela diri malaikat jatuh, yang dapat disegel dan membutuhkan perlindungan. Baru pada saat itulah dia menghentikan upaya bunuh dirinya dengan susah payah. Sejak hari itu, dia berubah menjadi zombie. Dia bukan lagi Yuanen Tiandang, jenius pertama klan kami. Yuanen Zentian dipenuhi dengan rasa sakit dan penderitaan saat menyebutkan hal ini. Menjadi ayah dari Yuanen Tiandang, orang hanya bisa membayangkan siksaan yang dialaminya. Setelah keluar dari kamar, aku hanya bisa menyebutkan bahwa ibumu memilih untuk bunuh diri agar tidak menjadi pintu iblis. Syukurlah, hati anggota klan kami tenang setelah mendengar berita itu. Sayangnya, ayahmu telah lumpuh olehku. Dialah yang membawanya ke klan kami. Jika saya tidak mengatakan apa yang saya katakan, bagaimana saya bisa membuat kerabat dari 37 anggota klan yang meninggal itu menerima kebenaran? Baca bab selanjutnya di vipnovel.com kami. Itulah yang terjadi saat itu. Saya percaya harus ada catatan tentang ini di Akademi Shrek. Kami telah menunggu saat Anda belajar di Shrek Academy. Mungkin, itu karena Anda memiliki jiwa bela diri kera raksasa Titan dan malaikat jatuh sehingga malaikat jatuh Anda tidak memengaruhi kemauan keras Anda. Setelah penghancuran Shrek, kami pikir kau sudah mati. Kami tidak memberitahu ayahmu kabar itu sampai sekarang. Baru setelah kami melihat Anda selama kompetisi, kami menyadari bahwa Anda masih hidup. Meskipun Anda telah merias wajah, kami mengenali jiwa bela diri Titan Giant AP. Sangat mengejutkan kami menemukan bahwa Anda telah mencapai basis kultivasi 8 cincin. Anda sudah mencapai saat bahaya. Karena itu, Anda harus pergi bersama kami agar kami dapat menyegel jiwa bela diri malaikat jatuh Anda. Jika tidak, kamu akan berakhir seperti ibumu. Saya sudah kehilangan menantu dan putra saya. Aku tidak sanggup kehilangan cucuku. Bahkan jika Anda tidak pernah menganggap saya sebagai kakek Anda, di dalam hati saya, Anda tetaplah cucu perempuan saya. Kamu sama luar biasanya dengan ayahmu. Ayo, pergi denganku. Pada titik ini, Tang Wulin akhirnya memahami seluruh situasinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Senior, apakah tidak ada cara lain? Yuanen memiliki jiwa bela diri kembar, bukan hanya jiwa bela diri malaikat jatuh. Mungkin, itu tidak akan terjadi lagi. Lagi pula, jiwa bela diri malaikat jatuhnya tidak semurni sebelumnya. Yuanen Zentian berbicara, kami tidak yakin. Bagaimana jika ternyata sebaliknya? Ini akan menghasilkan bencana besar. Satu-satunya cara adalah menyegel malaikat jatuh sepenuhnya sebelum dia mencapai peringkat judul Douluo. Hanya dengan begitu kita dapat yakin bahwa tragedi itu tidak akan terulang kembali. Yuanen Yehui sedikit tertegun sementara Tang Wulin tetap diam. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin sangat bersimpati pada Yuanen Yehui.
Namun, keselamatan banyak orang dipertaruhkan. Dia akhirnya mengerti mengapa Yuanen Zentian bersikeras mengambil Yuanen Yehui apapun yang terjadi. Douluo Zhangxin yang asmara mengerutkan kening dalam-dalam. Yang mulia, ini benar-benar masalah yang merepotkan. Namun, saya merasa bahwa kita tidak boleh gegabah. Situasi Yuanen istimewa karena jiwa bela diri kembarnya. Meskipun dia telah mencapai terobosan ke basis kultivasi 8 cincin sekarang, dia tidak akan maju ke gelar Douluo 9 cincin dalam waktu dekat. 2 kepala lebih baik daripada 1. Mengapa saya tidak mengundang limit Douluo lainnya untuk menilai situasinya bersama? Bahkan jika kita menyegelnya, kita harus mempertimbangkan semua cara yang mungkin tanpa menyakitinya dan mempengaruhi basis kultivasinya. Bagaimana menurutmu? Yuanen Zentian berbicara, saya belum menanyakan nama Anda, Tuan. Zhangxin menjawab, gelar saya Asmara dan saya di bawah Sekte Tang. Kamu Douluo Asmara dari Sekte Tang. Baiklah, namun, kami harus menangani situasi ini paling lama 6 bulan. Kalau tidak, saya khawatir bahkan dia tidak akan mampu mengendalikan peningkatan jiwa bela dirinya ketika dia telah mencapai level tertentu. Yuanen Zentian tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Bagaimanapun, dia kalah dari Tang Wulin. Bab 1508, Very Hungry. Yuanen Zentian berdiri dan melihat ke arah Yuanen Yehui. Yuanen, tragedi masa lalu tidak boleh terulang kembali. Kembalilah mengunjungi ayahmu. Kau satu-satunya harapannya. Jika bukan karena kamu, aku khawatir dia sudah. Tubuh Yuanen Yehui bergetar. Kulit putih mutiaranya menggigit bibir bawahnya saat dia mengangguk perlahan. Aku akan kembali bersamamu. Yuanen Zentian menghela nafas panjang sebelum dia melayang pergi. Ketika Tang Wulin kembali ke Lan Fauzi dan Xie Xie, dia dapat melihat bahwa mata Yuanen Yehui merah karena menangis. Xie Xie buru-buru berlari ke depan untuk meraih tangannya. Tidak apa-apa, Anda akan baik-baik saja. Aku akan bersamamu apapun yang terjadi. Yuanen Yehui mengangguk pelan. Tang Wulin berkata, Xie Xie benar. Kami adalah tim. Kami akan menghadapi tantangan apapun bersama-sama, apapun yang terjadi. Jangan terlalu khawatir tentang ini. Kami akan membantu Anda mengatasi masalah ini ketika festival Just for Aspals telah berakhir. Sementara itu, klan kera raksasa Titan telah mengirimkan informasi kontak kepada mereka. Itu disampaikan oleh paman kedua Yuanen Yehui. Dia tampaknya sudah tenang saat ini. Dia memberikan Yuanen Yehui secarik kertas dengan rincian kontak. Yuanen Yehui mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dia memikirkan bibi keduanya yang cantik yang telah memeluknya ketika dia masih muda. Dia diliputi oleh emosi dan matanya mulai memerah. Kurasa kakekmu memberitahumu tentang itu. Tanya paman keduanya. Yuanen Yehui mengangguk. Saya telah mengubah nama saya menjadi Yuanen Tianxiang sejak hari itu juga. Paman keduanya berbalik untuk pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Siluetnya yang kurus tampak sunyi sepi. Douluo Asmara berbicara dengan suara yang dalam, baiklah. Kalian semua harus kembali beristirahat. Jangan terlalu khawatir tentang ini. Karena Atlas Douluo mengatakan bahwa jiwa bela diri Yuanen dapat disegel selama basis kultivasinya tetap di bawah peringkat 9 cincin, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Paling banyak, hanya kapasitas tempur Yuanen yang akan terpengaruh. Kami pasti akan menemukan cara yang tepat untuk menangani masalah ini. Xie Xie menemani Yuanen Yehui yang sedih saat mereka pergi. Sudah tengah malam saat Asmara Douluo mengirim Tang Wulin kembali ke Asosiasi Pandai Besi. Tang Wulin tiba-tiba menyadari dua hal di benaknya ketika dia berbaring di tempat tidur untuk bersantai. Pikiran pertamanya adalah dia masih sangat lapar karena melewatkan makan malam. Pikiran kedua yang dia miliki adalah bagaimana dia bisa pulih sepenuhnya besok karena dia terluka cukup parah. Besok akan menjadi babak pertama dari pertandingan round robin di mana dia ikut serta dalam festival Just for Aspals. Lan Fauzi menatap ke langit malam dengan tatapan linglung. Semua yang terjadi hari ini berdampak besar padanya. Saat ini, dia duduk di atap hotel tempat dia menginap. 3 adegan di mana Tang Wulin menahan 3 serangan berturut-turut Yuanen Zentian muncul tanpa henti di benaknya. Justru karena kekuatan spiritualnya yang telah mencapai ranah spirit domain yang memungkinkannya merasakan teror mengerikan dari serangan Yuanen Zentian. Seandainya dia berada di posisi Tang Wulin, dia akan berubah menjadi abu setelah serangan ketiga. Abunya akan berserakan di mana-mana. Bagaimanapun, dia tidak akan selamat dari cobaan itu. Memikirkan hal ini, sudut bibirnya membentuk senyum pahit.
Dia jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia masih berharap bahwa dia akan dikelompokkan dengan dia. Jika dia berada di grup yang sama dengannya, dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menang. Kemampuan Master Jiwa seharusnya tidak hanya digambarkan sebagai energi murni. Basis kultivasi seseorang tetap yang paling penting ketika seseorang telah mencapai peringkat tertentu. Apakah keahliannya lebih lemah dari miliknya? Pukulan yang tampak kasar namun cerdik itu berhasil menangkis jari telunjuk andalan. Dia juga mencoba-coba kekuatan hukum. Lan Fozi tidak percaya bahwa rekan-rekannya bisa lebih menonjol dari dirinya sendiri. Saat ini, dia harus mempercayai hasil yang baru saja dia saksikan. Aku juga harus bekerja lebih keras. Saya tidak bisa sombong dan puas lagi. Ibu, aku akan bekerja keras dan aku tidak akan mengecewakanmu. Minggu Coliseum telah ramai sejak pagi. Grup ketiga dari pertandingan round robin akan dimulai hari ini. Ada 2 pembangkit tenaga listrik terkenal yang bersaing dalam pertandingan hari ini. Semua tiket masuk untuk pertandingan hari ini telah terjual habis. Orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat yang datang untuk menyaksikan pertempuran mulai memasuki Coliseum melalui berbagai jalan. Master Pagoda Qiangu Dongfeng dari Pagoda Roh telah tiba. Dia datang untuk menonton karena Qiangu Zhangting akan bertanding di pertandingan hari ini. Ini adalah kunjungan keduanya ke festival Just for Aspaus sejak festival dimulai. Penampilannya hari ini dimaksudkan untuk mendongkrak popularitas kompetisi. Platform 10.000 binatang melakukannya dengan baik selama 2 hari terakhir. Karena disengaja, master jiwa manapun yang memasuki platform akan menerima keuntungan yang bagus. Keuntungan seperti itu tidak dapat diperoleh melalui kultivasi biasa atau cara lain. Itu dimaksudkan untuk meningkatkan tren kesuksesan para master jiwa yang berperingkat lebih tinggi. The Just for Aspaus Festival telah menarik lebih banyak master jiwa berperingkat lebih tinggi. Para pemenang dianugerahi hadiah mahal. Meskipun demikian, organisasi menghasilkan keuntungan yang cukup dari platform 10.000 binatang untuk menutupi biaya acara berkali-kali lipat. Tidak diragukan lagi, acara itu sukses luar biasa. Media memperhatikannya dan mulai meliput acara tersebut. Namun, kemampuan mengangkat jauh lebih penting bagi para master jiwa yang berperingkat lebih tinggi. Meskipun mereka secara alami sadar bahwa mengambil bagian dalam platform 10.000 binatang akan menguntungkan Pagoda Roh lebih dari diri mereka sendiri, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Jika mereka tidak mengambil bagian sementara master jiwa yang berperingkat lebih tinggi melakukannya, maka perbedaan di antara mereka akan semakin besar. Bagaimana mereka bisa berdiri di puncak dunia master jiwa? Saat ini, kerumunan master jiwa peringkat tinggi di kota Mingdu sering bertanya satu sama lain, apakah Anda sudah memasuki platform 10.000 binatang? Pertanyaan seperti itu dan pamer keterampilan mereka setelah mendapatkan beberapa peningkatan mempromosikan popularitas platform 10.000 binatang lebih jauh. Banyak master jiwa bekerja keras untuk mendapatkan lebih banyak uang saat ini. Mereka yang belum memasuki platform mengumpulkan tabungan mereka agar bisa masuk. Selain itu, ada juga yang ingin masuk lagi agar bisa menerima keuntungan lebih banyak lagi. Qiangu Dongfeng tidak terlalu peduli dengan urusan Akademi Shrek lagi. Liputan berita tentang rekonstruksi Akademi Shrek telah menurun setelah festival Just for Aspaus dimulai. Dia sangat menyadari bahwa Akademi Shrek membutuhkan waktu lama untuk mencapai ketenarannya sebagai akademi nomor 1 di benua itu setelah kerja keras yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun demikian, rekonstruksi Akademi Shrek saat ini tidak sesulit konstruksi awalnya. Bagaimanapun, itu akan membutuhkan proses yang panjang untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Itu hanya mungkin setelah akumulasi beberapa generasi setidaknya. Di sisi lain, pengaruh spirit pagoda sedang meningkat sekarang. Qiangu Dongfeng mulai mempersiapkan sesuatu yang lain. Dia akan mengumumkan bahwa Pagoda Roh akan mendirikan Akademi Master Jiwa tingkat lanjut mereka sendiri setelah festival Just for Aspaus. Pembangunannya akan berada di sebelah markas spirit pagoda, yang membuatnya bersebelahan dengan Akademi Shrek. Mereka akan menjadi saingan Shrek. Dengan sumber daya mereka yang melimpah, Akademi Master Jiwa berperingkat lebih tinggi dari Pagoda Roh dapat menyelenggarakan banyak acara yang serupa dengan festival Just untuk pasangan. Itu akan menghasilkan banyak minat untuk spirit pagoda. Jika spirit pagoda akan mendirikan Akademi Master Jiwa dan menawarkan hadiah seperti jiwa roh berbiaya rendah, tiket masuk gratis ke platform 10.000 binatang dan platform kenaikan roh, itu akan menarik sejumlah besar talenta muda yang luar biasa untuk bergabung mereka.
Akademi Shrek bukan lagi akademi nomor 1 di benua seperti dulu. Tanpa reputasinya sebagai nomor 1 di benua itu, bagaimana mungkin Akademi Shrek bersaing dengan Pagoda Roh? Pagoda Roh tidak bisa menekan Akademi Shrek dengan melihat hal-hal. Pada kenyataannya, bagian terpenting dari sebuah akademi adalah sumber daya terbarukannya. Tanpa sumber terbarukan, apa yang dapat mereka lakukan meskipun mereka memiliki keterampilan mengajar yang sangat baik? Akademi Master Jiwa tingkat lanjut Pagoda Roh akan menjadi kematian Akademi Shrek. Qiangu Dongfeng datang dengan strategi terkoordinasi ini setelah Qiangu Zhangting memberitahunya tentang idenya tentang Just for Aspaus Festival tempo hari. Ketika Festival Just for Aspaus berakhir, Pagoda Roh mengumumkan pendirian Akademi Master Jiwa tingkat lanjut yang akan dilakukan dalam skala besar. Mereka akan mulai merekrut siswa lebih awal dari Akademi Shrek untuk melihat bagaimana Akademi Shrek akan bersaing dengan mereka. Memikirkan hal ini, wajah Qiangu Dongfeng tersenyum ramah. Pada saat yang sama, dia merasa lebih gembira di dalam hatinya. Ketakutan yang ditimbulkan sebelumnya oleh rekonstruksi Akademi Shrek tersapu ke dalam kehampaan. Tuan Pagoda, sepertinya kamu sedang dalam suasana hati yang sangat baik hari ini. Tanya Gu Yuena sambil menatap Qiangu Dongfeng yang tersenyum. Qiangu Dongfeng tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar berjalan dengan baik. Festival ini sukses. Ada kamu dan Zhangting juga, jadi bagaimana mungkin aku tidak merasa bahagia? Saya memiliki penerus yang layak sekarang. Semuanya berjalan baik dengan platform 10.000 binatang, kan? Ini bukan pertama kalinya dia menanyakan pertanyaan ini kepada Gu Yuena. Gu Yuena mengangguk. Semuanya baik. Saya telah membuat pengaturan yang tepat. Jangan khawatir. Qiangu Dongfeng berkata, meskipun kamu masih muda, kamu selalu pandai mengatur. Saya merasa nyaman, tentu saja. Saya mendengar bahwa anak laki-laki Yulong Yue dari kelompok Zhangting memiliki kemampuan yang cukup mengesankan. Apa pendapat Anda tentang dia dibandingkan dengan Zhangting? Gu Yuena berpikir sejenak dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Saya belum melihat kemampuan keseluruhan Yulong Yue saat ini, jadi sulit bagi saya untuk membuat penilaian. Namun, saya mengingatkan Zhangting berulang kali untuk tidak gegabah dalam pertandingan ini. Bab 1509, Li Weishi. Qiangu Dongfeng mengangguk. Jangan khawatir, Zhangting masih cukup yakin akan hal ini. Dia memiliki senjata ilahi warisan klan Qiangu kami bersamanya. Bahkan jika Yulong Yue itu adalah Hyper Douluo, dia tidak mungkin menjadi lawan yang layak. Bagus sekali, kata Gu Yuena dengan lega, tetapi ada pancaran cahaya redup di matanya. Senjata ilahi, ya, apakah Anda pikir memiliki senjata ilahi akan mengalahkannya? Hehe, Wulin, oh Wulin, Anda harus menang pasti. Kalau tidak, saya harus mengadopsi rencana cadangan saya, Anda tahu. Penonton sudah memasuki arena. Babak pertama turnamen round robin pada hari kedua akan segera dimulai secara resmi. Pertama yang akan dilakukan adalah pertarungan 5 ronde untuk grup nomor 3. Orang-orang di Mingdu Coliseum, saya percaya bahwa pertempuran seru selama round robin kemarin telah berhasil meninggalkan kesan mendalam bagi kalian semua. Pertandingan hari ini akan menjadi lebih mengesankan. Akan ada beberapa pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo yang ambil bagian dalam kompetisi hari ini. Saya adalah komentator Anda untuk hari ini. Ai Fei dan saya akan mengomentari kompetisi hari ini untuk Anda sepanjang hari. Babak pertama pertandingan untuk grup nomor 3 akan dimulai dengan kontestan nomor 366, Yulong Yue, melawan kontestan 71, Li Weishi. Itu benar, pertandingan Tang Wulin diatur menjadi yang pertama hari itu. Sebelum kompetisi dimulai, saya akan memberikan analisa sederhana untuk membandingkan kemampuan kedua lawan pada pertandingan hari ini. Jiwa bela diri kontestan nomor 71 Li Weishi adalah bola kristal. Itu adalah jiwa bela diri yang agak istimewa. Dia terampil dalam segala macam ilusi. Selain itu, ia memiliki kemampuan untuk menyulap ilusi nyata. Dia adalah apa yang disebut perwujudan dari segudang perubahan dan seseorang yang mustahil untuk dilawan. Kontestan Li Weishi memiliki basis kultivasi 8 cincin, tetapi dia memiliki rekor kemenangan bahkan dengan handicap peringkat. Saya percaya bahwa semua orang sangat akrab dengan kontestan nomor 66 Yulong Yue di sini. Dia berasal dari Blue Electric Overlord Dragon King Clan. Dia bahkan memiliki ko-instan melawan Sol Douluo 8 cincin di pertandingan sebelumnya. Kekuatan kemampuannya dikatakan telah menempatkannya dalam 10 besar unggulan kompetisi ini.
Dilihat dari kemampuan mereka, kontestan Yulong Yue memiliki keunggulan yang jelas di atas, tentu saja, tetapi jika kontestan Li Weiqi mampu memanfaatkan keterampilan ilusinya sebaik mungkin maka dia akan memiliki peluang juga. Jadi tolong beri tepuk tangan untuk menyambut kedua kontestan kami ke arena selanjutnya. Penonton langsung bertepuk tangan, bersorak untuk para kontestan. Sebagian besar sorakan ditujukan untuk Yulong Yue. Ini bukan karena dia adalah kontestan dengan kemampuan yang lebih kuat tetapi karena perbedaan penampilan para kontestan. Li Weiqi adalah Soldo Luo, tapi dia sudah berusia 40 tahun ini. Apalagi dia pendek dan kekar yang membuatnya tampak seperti anak kecil. Sepasang matanya yang kecil tampak seukuran kacang hijau, dan dia memberi kesan seperti tikus rabun jika dilihat dari sudut manapun. Dia juga memancarkan aura mengerikan di bawah pengawasan ketat. Dia jelas bukan sosok yang menyenangkan. Dibandingkan dengan dia, penampilan Yulong Yue, tidak diragukan lagi, jauh lebih menyenangkan. Jadi, ada perbedaan popularitas yang sangat besar antara kedua kontestan ini. Tidak ada yang menginginkan wanita secantik Putri Naga Perak Gu Yuena akhirnya menikah dengan pria berpenampilan Li Weiqi. Li Weiqi memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya ketika dia naik ke atas panggung. Dia telah menyaksikan kompetisi antara Tang Wulin dan Ao Wuchang. Hutan petirnya itu menakutkan. Itu membuat pintu pemanggilan Ao Wuchang sama sekali tidak berguna dan tidak dapat berfungsi. Di sisi lain, arena kompetisi berbeda karena memiliki luas permukaan yang jauh lebih besar. Ini akan lebih baik baginya karena dia terampil dengan ilusi. Meski begitu, sepertinya pencahayaannya mampu menghasilkan efek penekan tertentu terhadap hampir semua skill ilusi. Sebenarnya, dia cukup sadar bahwa mustahil baginya untuk mengalahkan Yulong Yue. Namun, matanya bersinar lebih cerah tanpa sadar ketika dia berjalan ke panggung kompetisi dan melihat Tang Wulin yang juga naik ke panggung dari sisi berlawanan. Tidak hanya Li Weiqi tetapi komentator, Ai Fei, juga memperhatikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ai Fei tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan heran, "Hah? Ada apa dengan Yulong Yue hari ini? Kenapa dia terlihat sedikit putus asa?" Warna wajahnya menunjukkan bahwa dia tidak sehat hari ini. Wajah Tang Wulin benar-benar tidak terlihat bagus. Keahlian meriasnya sangat luar biasa sehingga tidak akan menyembunyikan warna kulitnya, membuatnya tampak semakin mendekati penampilan aslinya. Di sisi lain, wajahnya tampak abu-abu pucat. Esensi, energi, dan semangat seluruh pribadinya juga agak lemah. Meski dia masih berjalan dengan gaya berjalan yang agak stabil, aura tubuhnya jelas dalam beberapa masalah. Dia tidak berpura-pura, dan Tang Wulin juga merasa sangat tertekan karenanya. Kemampuan Yuanen Zentian benar-benar terlalu kuat. Tang Wulin harus menghabiskan seluruh kekuatannya untuk menahan pukulan langsung darinya. Bahkan armor perangnya rusak parah dalam insiden itu. Meskipun Yuanen Zentian menarik kembali sisa kekuatan Titan Divine Pang di tubuhnya setelah itu tidak mengubah fakta bahwa Tang Wulin terluka parah. Kemampuan penyembuhan diri Tang Wulin ada batasnya. Butuh lebih dari hitungan jam baginya untuk pulih setelah menahan serangan sejauh itu. Dia tidak dalam kondisi baik saat ini. Dengan susah payah, dia telah menyembuhkan 5 tulang rusuk yang patah yang dideritanya, tetapi rasa sakitnya belum sepenuhnya hilang. Esensi darahnya tersebar dan kekuatan jiwanya tidak stabil. Lebih penting lagi, armor perangnya yang rusak parah tadi tidak bisa digunakan lagi. Armor perang yang ditempa jiwa mampu memperbaiki diri sendiri, tetapi semakin banyak kerusakan yang dibutuhkan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih. Baju perang Dragon Moon Song Tang Wulin luar biasa, tetapi perlu setidaknya 3 hari untuk sepenuhnya kembali ke keadaan semula. Jumlah kerusakan yang dideritanya kali ini sudah lewat dan cukup parah. Semua masalah ini bukanlah yang terburuk. Yang terburuk adalah semangatnya habis. Dia telah mencoba menggunakan kekuatan hukum beberapa kali sehari sebelumnya, terutama pada energi ledakan elemen petir. Itu berdampak besar pada kekuatan spiritualnya. Pada titik ini, akan sangat mengesankan jika dia bisa menggunakan 30% dari kemampuannya. Justru karena inilah seseorang dapat dengan jelas melihat ada perubahan pada permukaan tubuhnya. Li Weiqi secara alami sangat gembira saat melihat ini. Dia sangat menyadari penampilannya juga, tentu saja. Bahkan jika dia bisa masuk 10 besar finalis, dia tidak mungkin dipilih oleh Gu Yuena. Selain itu, Qiangu Zhangting yang angkuh juga ada di kelompoknya. Namun, tujuannya adalah memenangkan beberapa putaran lagi untuk meningkatkan penempatan terakhirnya.
Semakin jauh dia naik pangkat, semakin banyak hadiah yang akan dia terima. Apalagi jika dia mampu mengalahkan judul Douluo Tang Wulin dalam pertandingan ini, dia akan membuat nama untuk dirinya sendiri dalam satu pertempuran. Kontestan Yulong Yue tidak terlihat begitu baik. Aku ingin tahu masalah apa yang dia alami. Kami tidak diizinkan untuk berspekulasi. Masalah terpenting sekarang adalah apakah dia mampu mengalahkan kontestan Li Weixi mengingat kondisi fisiknya saat ini. Kami akan menunggu dan melihat. Di platform utama, murid-murid Gu Yuena mengerut sesaat juga setelah melihat pucatnya Tang Wulin. Malam sebelumnya, dia benar-benar merasakan bahwa Tang Wulin sedang bertarung melawan pembangkit tenaga listrik, tetapi dia tidak merasakan bahaya yang mengancam jiwa pada saat itu. Akibatnya, dia tidak mengambil tindakan apapun. Namun, cedera Tang Wulin tampaknya agak parah dilihat dari situasi saat ini. Mereka tampaknya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Keadaan seperti itu tidak biasa bagi Tang Wulin. Dengan kemampuan fisiknya, siapa yang mampu menyakitinya begitu parah? Itu tidak mungkin dilakukan oleh Pagoda Roh. Jika mereka melakukan tindakan seperti itu, Gu Yuena pasti akan menerima beberapa informasi tentang itu. Jadi siapa itu? Tang Wulin membawa sisik naga peraknya di tubuhnya sementara sisik naga emasnya tergantung di lehernya di bawah pakaiannya. Secara alami, dia bisa merasakan kondisi fisik Tang Wulin saat ini dengan cara yang lebih mendalam. Bahkan, dia bisa merasakannya lebih baik daripada orang lain. Keadaan Tang Wulin bukanlah suatu tindakan, karena dia benar-benar dalam keadaan yang buruk. Mungkinkah dia akan kalah dalam putaran kompetisi ini? Akan sangat merepotkan jika dia kalah. Sementara itu, Gu Yuena tiba-tiba menyadari bahwa Tang Wulin bahkan tidak memperhatikan lawannya. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan melirik platform utama. Platform utama dilindungi oleh cermin satu arah. Dari belakangnya, orang bisa melihat keluar, tapi tidak dari luar ke dalam. Itu menjaga hal-hal yang sangat pribadi. Namun demikian, ketika Tang Wulin melirik ke peron, Gu Yuena melihat matanya bertemu dengannya secara kebetulan, dan dia bisa melihat sesuatu di tatapannya. Itu adalah keyakinannya, keyakinan akan kemenangan tertentu. Bab 1510, The Insight. Kompetisi kita akan segera dimulai sekarang. Menghitung mundur dari 5, perisai pelindung yang sangat besar muncul dan mengisolasi segala sesuatu dari dunia luar termasuk suara. Daerah itu menjadi sunyi. Mata Tang Wulin sudah tertuju pada Li Weixi yang berdiri di seberang. Yang mulia Yulong Yue, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi pada Anda, tapi saya minta maaf karena saya tidak akan berusaha keras dalam pertarungan kita hari ini. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena lukamu. Ini adalah rasa hormat yang saya miliki untuk judul Douluo. Li Weixi membungkuk memberi hormat sedikit saat dia berbicara. Ini juga berbicara tentang kecerdasannya. Mereka berada dalam kompetisi, bukan medan pembunuhan. Bagaimanapun, dia tidak bisa membunuh Tang Wulin. Jika dia menyinggung Tang Wulin, Tuan Muda dari Blue Electric Overlord Dragon King Clan mungkin akan datang untuk membalas dendam. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Li Weixi. Karena itu, dia memilih untuk mengucapkan kata-kata ini terlebih dahulu sebelum hal lain. Tang Wulin mengangguk ke arah Li Weixi, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Pertandingan pertama babak round robin untuk grup nomor 3 akhirnya dimulai. Ekspresi Tang Wulin berubah serius dalam sepersekian detik. Li Weixi mengangkat tangannya ke sisi yang berlawanan dan menyulap bola kristal yang sangat indah di genggamannya. Bola tampak sebening kristal di mana-mana. 3 lampu berwarna berkedip lembut di permukaannya dalam warna merah, biru dan hijau. 3 lampu berubah menjadi aliran berwarna yang terjalin dan berdenyut di permukaan bola kristal. Itu berdenyut dengan ritme kehidupan. Sebanyak 8 cincin jiwa muncul di tubuh Li Weixi, termasuk 2 cincin jiwa kuning, 3 ungu, dan 3 hitam. Cincin jiwa pertamanya berkilauan cerah, dan pancaran 3 warna menyembur keluar dari bola kristal. Cahaya berubah menjadi kabut putih tebal dalam sepersekian detik sebelum melonjak ke sekitarnya. Itu membuat area di sekitar Li Weixi menjadi seperti mimpi. Sementara itu, tubuh Li Weixi sudah diselimuti kabut seluruhnya. Penonton tidak bisa melihat keterampilan jiwa lain yang dia luncurkan lagi. Kabut putih melonjak menggelora dan mengalami transformasi yang cepat. Kabut mendung berkumpul menjadi bentuk harimau raksasa yang menerkam ke arah Tang Wulin. Ai Fei berkomitmen penuh pada komentarnya. Baiklah,
kita dapat melihat bahwa kontestan Li Weishi melepaskan jiwa bela dirinya dan keterampilan jiwa pertamanya segera setelah dia mulai bergerak. Keterampilan jiwa pertamanya harus berupa keterampilan tipe jangkauan. Itu tidak dilengkapi dengan kekuatan ofensifnya sendiri, tetapi digunakan untuk membingungkan lawan dan melindungi pengguna. Mengikuti apa yang telah kita pelajari dari kontestan Li Weishi, keterampilan jiwa pertamanya juga melindungi dari kekuatan spiritual. Itu mampu mencegah lawan mendeteksinya. Dia bermain aman dengan membuat fondasi yang kuat, yang merupakan taktik yang cukup mengesankan. Selanjutnya, kita akan melihat apakah kontestan Li Weishi, yang ahli dalam kontrol, mampu memikat kontestan Yulong Yue untuk mengikuti ritmenya. Saya pikir kemungkinannya akan sangat rendah jika ini adalah keadaan biasa. Namun, sepertinya kontestan Yulong Yue tidak dalam kondisi baik hari ini. Mungkin kontestan Li Weishi masih memiliki peluang. Itu tidak baik. Kabut sangat tebal sehingga saya tidak bisa melihat situasi di dalam lagi. Ini mengganggu komentar kami. Saya dapat melihat bahwa kabut akan segera menyebar ke sisi kontestan Yulong Yue. Semuanya, lihat. Kabut itu berbentuk harimau yang menerkam ke arah kontestan Yulong Yue. Kita akan melihat bagaimana kontestan Yulong Yue akan menanggapinya sekarang. Apakah kontestan Yulong Yue telah dimakan oleh harimau raksasa yang terbentuk dari kabut? Lebih dari 2/3 panggung kompetisi tertutup kabut tebal. Aku tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam untuk saat ini. Komentator tidak punya pilihan selain berhenti pada titik ini. Ai Fei juga merasa sangat murung karena tidak mungkin dia bisa mengomentari situasinya. Dia berharap Tang Wulin setidaknya bisa membuat tampilan besar untuk membubarkan kabut sehingga dia bisa terus berkomentar. Tang Wulin mengamati lawan dengan tenang saat dia melepaskan kabut. Kabut itu tampak sederhana, tapi itu adalah keterampilan jiwa 100 tahun. Seperti yang disebutkan Ai Fei, kabut itu sangat efektif dalam melindungi dari kekuatan spiritual. Sungguh sia-sia Li Weishi bertarung melawan pembangkit tenaga listrik yang kekuatan spiritualnya telah mencapai ranah spirit domain. Meskipun kekuatan spiritual Tang Wulin telah terkuras begitu parah sehingga dia tidak dalam kondisi terbaiknya untuk saat ini, kabut keterampilan jiwa pertama ini tidak cukup untuk menghalangi inderanya. Harimau kabut itu hanyalah sebuah penyelidikan. Dengan demikian, Tang Wulin tidak berusaha mengelak atau bersembunyi. Sebaliknya, dia membiarkan kabut lawan menyelimutinya sementara cincin jiwa di tubuhnya naik satu persatu. Karena penyembunyiannya yang disengaja, cincin jiwanya tampak berwarna ungu dan hitam. Kabut di sekitar mereka melonjak menggelora. Tang Wulin memutuskan untuk menutup matanya karena meskipun dia menggunakan mata setan ungu dalam kabut ini, dia tetap akan terganggu. Selain itu, dia sama sekali tidak perlu menggunakan penglihatannya untuk mengamati apapun. Mengaum, terdengar suara raungan yang dahsyat. Rasanya seolah-olah suara itu berasal dari panggilan jiwa binatang yang tak terhitung jumlahnya. Itu membuat orang merasa seperti dikelilingi oleh gelombang binatang buas. Gelombang suara bergulir berturut-turut sementara kabut di sekitarnya tumbuh semakin tebal. Tang Wulin tetap berdiri di sana tanpa bergerak. Gelombang suara menghantam telinganya sementara kabut mengganggu deteksi spiritualnya. Tang Wulin menemukan bahwa dia benar-benar menikmati perasaan tertekan karena semakin dia membenamkan dirinya di dalamnya, semakin dia bisa merasakan reaksi naluriahnya. Kontes dengan Yuanen Zentian sehari sebelumnya sangat menguntungkan Tang Wulin, terutama setelah merasakan bagaimana lelaki tua itu memanfaatkan hukum menggunakan kekuatannya. Pemahaman Tang Wulin tentang hukum langit dan bumi diangkat ke tingkat yang sama sekali baru. Meskipun kilat dari bencana unsur mengandung kekuatan hukum, hukum yang berasal dari kosmos itu masih terlalu jauh dan terlalu dalam untuk bisa dipahami oleh Tang Wulin saat ini. Di sisi lain, hukum planar sangat cocok untuknya. Ini karena dia adalah anak alam yang diberkati oleh hukum planar. Dia dapat sepenuhnya memanfaatkan hukum melalui pemahaman komprehensif tentang kemampuannya sendiri. Ini terasa seperti cara yang lebih efektif baginya. Pada peringkatnya, semua metode untuk mencapai penguasaan melalui pemahaman komprehensif dimaksudkan untuk menyatukan karakteristik terkuat dari masing-masing kemampuannya dan menciptakan serangan yang lebih kuat. Setiap metode penyerangan akan memungkinkan sublimasinya di bawah efek yang tumpang tindih. Sekembalinya malam sebelumnya, dia bahkan tidak repot-repot tidur. Sebaliknya, dia bermeditasi untuk memulihkan diri sambil memikirkan masalah tersebut. Dia telah memiliki lebih dari 10 keterampilan jiwa Kaisar Perak Biru karena kehadiran jiwa roh 100.000 tahunnya. Pada kenyataannya,
Mengingat basis kultivasinya meningkat sampai batas tertentu, keterampilan jiwa ini sudah tidak begitu efektif bila digunakan dalam pertempuran yang sebenarnya, terutama ketika dia lebih condong ke serangan tipe penyerangan murni. Menilai dari kemampuan mengendalikan, jiwa bela diri Kaisar Blue Silver Tang Wulin saja tidak bisa dibandingkan dengan staf bintang Su Xiaoyan. Dilihat dari kekuatan ofensif, Kaisar Blue Silver tidak lemah, tapi itu hanya digunakan untuk menyerang master jiwa biasa. Di sisi lain, Tang Wulin melihat ke atas dan berencana untuk menjadi pusat kekuatan Atlas Douluo, Raja Dunia Bawah Douluo, Douluo Laut Tanpa Batas, Douluo Gelap Terang, dan Douluo Asmara. Akibatnya, kekuatan Kaisar Blue Silver sudah tidak mencukupi. Sebelumnya, dia menciptakan keterampilan penggabungan jiwa darah aslinya dengan menggabungkan kemampuan Kaisar Perak Biru dan Raja Naga Emas. Pada pangkatnya saat itu, dia berhasil menghasilkan efek yang cukup mengesankan. Namun demikian, keterampilan penggabungan jiwa darahnya tidak cukup ketika digunakan untuk melawan pembangkit tenaga listrik peringkat Hyper Douluo atau lebih besar. Ia membayangkan harus menghadapi musuh yang semuanya berperingkat limit Douluo, seperti Yuanen Zentian dari hari sebelumnya. Tang Wulin sangat menyadari bahwa tampaknya dia berhasil menahan 3 serangan Yuanen Zentian selama pertarungan mereka, tetapi kenyataannya, Yuanen Zentian benar-benar menahan diri. Tang Wulin mengerti bahwa dia masih tidak mampu menahan serangan langsung dengan kekuatan penuh dari limit Douluo. Ketika Tang Wulin bertanding melawan naga suci Douluo Enchi sebelumnya, Enchi telah menunjukkan belas kasihan karena identitas Tang Wulin sebagai Master Sekte Tang Sekte. Kalau tidak akan mudah bagi Tang Wulin untuk melawannya. Justru karena alasan inilah Tang Wulin perlu melengkapi dan merapikan kemampuannya lebih banyak lagi. Dia sudah memiliki kekuatan spiritual Spirit Domain dan basis kultivasinya telah mencapai peringkat judul Douluo. Karena itu, dia perlu memiliki kemampuan yang sesuai dengan peringkat seperti itu. Adapun gelar yang dia pertimbangkan sebelumnya, Tang Wulin masih merasa agak tidak puas. Memang, dia sebenarnya mendapat kesan bahwa dia hanya akan benar-benar memenuhi syarat untuk memiliki gelarnya sendiri setelah menjadi limit Douluo. Ini karena kemampuannya hanya akan benar-benar diperbaiki dan diselesaikan setelah mencapai peringkat itu. Akibatnya, ia harus bekerja lebih keras untuk mengangkat dirinya sendiri. Lao, Kaisar Perak Biru, Raja Naga Emas, Jiwa Roh, dan Senjata Ilahi. Ini adalah banyak kemampuan yang biasanya dia miliki. Jika dia mampu menggabungkan semua ini menjadi satu, bisakah dia menciptakan skill jiwa yang benar-benar dan cukup kuat? Tang Wulin telah memikirkan hal ini sepanjang malam sebelumnya. Waktu satu malam itu tidak sia-sia. Karena rangsangan dari luka-lukanya dan efek dari sisa stres yang ditinggalkan oleh Yuanen Zentian, dia akhirnya mendapatkan beberapa wawasan. Kabut keemasan yang bersinar lembut muncul dari tubuh Tang Wulin untuk melindunginya dari kabut tebal dunia luar. Terdengar raungan naga yang dalam tapi lembut. Setiap raungan terdengar seperti guntur di kejauhan.